Ketika mereka mendengar Magu mengonfirmasi bahwa fenomena kenaikan September memang terkait dengan tradisi Tao Tai Sang, dan bahkan menjelaskan alasan fenomena kenaikan September, semua kultivator terkejut dan senang, seolah-olah mereka telah meminum pil penenang. Namun, tentu saja ada beberapa kultivator yang masih memiliki keraguan di hati mereka. Misalnya, sejauh mana eksplorasi Sunlong terhadap rahasia Guiksu telah tercapai, dari mana kesimpulan fenomena kenaikan September berasal, dan mengapa Sunlong berulang kali mengambil risiko untuk menyelidiki misteri tersebut ketika fenomena kenaikan September tidak muncul. Magu tampaknya tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dia menjelaskan dengan perlahan dan tenang, meskipun aku, klan Sunlong, tahu asal-muasal fenomena terbitnya bulan September, kami tidak pernah yakin apakah itu akan benar-benar muncul. Bagaimanapun, Sekte Taois tertinggi telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengendalikan formasi tersebut. Siapa yang tahu mengapa itu akan diaktifkan tanpa alasan? Haha, biar ku katakan begini. Sebelum aku melihat bulan merah terbit ini, bahkan aku tidak percaya bahwa fenomena terbitnya bulan September akan benar-benar muncul. Dengan kata lain, itu telah muncul sebelumnya, tetapi tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, namun, jika ayahku tahu bahwa anomali kenaikan September benar-benar akan terjadi, dia pasti tidak akan memilih untuk memasuki kedalaman Guiksu 40 tahun yang lalu, tetapi akan beristirahat dan memulihkan diri, dan menunggu sampai sekarang untuk memasuki Guiksu untuk menjelajah. Setelah mendengar ini, para petani menghela nafas dan mempercayai apa yang dikatakan Magu. Pada saat ini, tetua klan Baiyue berpakaian putih bertanya dengan lembut, almarhum sudah tiada. Ayahmu dan anggota klannya melakukan sesuatu yang mustahil. Keberanian mereka mengagumkan dan ambisi mereka mengagumkan. Di antara kita yang berlatih kultivasi, siapa yang tidak tahu prinsip melawan kehendak surga? Peri Magu tidak perlu bersedih. Aku ingin tahu seberapa banyak yang telah kau pelajari tentang kedalaman Guiksu setelah ribuan tahun menjelajahi rahasia klan Sunlong. Magu menghela napas pelan dan berkata, terima kasih, Senior Linglong. Sejujurnya, Magu ingin memanfaatkan fenomena kenaikan September untuk memenuhi keinginan terakhir leluhur kita dan menjelajahi kedalaman Guiksu. Namun, klan Sunlong tidak lagi mampu melakukannya. Satu-satunya cara adalah membentuk aliansi dengan kalian semua, para senior. Magu akan berbagi dengan kalian apa yang telah diperoleh leluhurku dari penjelajahan Guiksu. Aku tidak berani menyembunyikannya, hanya saja beberapa rahasia sangat penting dan tidak dapat dibocorkan di depan orang lain. Aku harap kalian para senior mengerti. Apa yang dapat Magu katakan kepada kalian sekarang adalah jalan menuju kedalaman Guiksu, sarang binatang buas yang kuat di kedalaman Guiksu, cara menghindari turbulensi kehampaan, jalan rahasia untuk melewati danau guntur gelap, dan metode untuk memecahkan formasi besar yang tersisa di luar sekte Tao tertinggi. Klan Sunlongku dapat melakukan semua ini. Dengan kata lain, Magu tiba-tiba terdiam, dan dari balik tabir topi bambunya, matanya yang indah mengamati semua orang, dan dia berkata dengan lembut, sebelum Magu benar-benar membawa kalian ke rerun dewa sekte Tao tertinggi, yang perlu kalian pertimbangkan adalah bagaimana cara memasuki tempat rahasia itu. Sungguh, Peri Magu tidak berbohong kepada kita, kan? Jika ini benar, bukankah Dao Zhang mudah ditangkap? Apakah ada cara untuk meninggalkan Guiksu di tempat rahasia itu? Untuk sesaat, kata-kata Magu tampaknya telah menyulut tong mesiu besar, dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun. Yang dikhawatirkan para kultivator adalah bagaimana cara memasuki kedalaman Guiksu yang dikelilingi oleh binatang buas, arus kekosongan yang bergolak, danau guntur yang gelap, dan area terlarang berbahaya lainnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Magu dapat memberitahu mereka semua dalam satu tarikan napas. Jadi, mengapa khawatir? Setelah melewati bahaya ini, dan dengan September yang menjulang ke langit dan formasi Tao Tai Sang ditutup, bukankah para kultivator dapat langsung memasuki sekte Tao? Namun, beberapa tetua agung dari klan Fengtian, klan Yuzhou, klan Baiyue, mengerutkan kening secara diam-diam. Mereka semua berpengalaman dan bijaksana, tetapi mereka tidak percaya bahwa hal baik seperti itu akan menimpa mereka begitu saja. Sebaliknya, mereka agak curiga. Benar saja, setelah Magu dan yang lainnya berhenti bertanya, dia berkata dengan lembut, aku hanya mengatakan bahwa aku yakin aku bisa membawamu ke rerun dewa, tetapi aku tidak mengatakan aku bisa membawamu ke sana dengan aman. Faktanya, jalan ini sangat berbahaya. Mungkin binatang tingkat 7 yang ketakutan bisa memusnahkan seluruh pasukan kita. Magu tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Setelah mendengar hal ini, kegembiraan di hati para kultivator pun berkurang banyak, dan mereka pun sedikit tenang. Tiga tetua agung Fengtian, Yuzhou dan Baiyue mengangguk diam-diam, berpikir bahwa ini lebih masuk akal. Tanpa diduga, Magu melirik semua orang dan berkata, ada pertanyaan lain yang ingin kukatakan pada kalian.
Bagiku, Sun Long, memasuki kedalaman Guiksu dan bahkan mencapai Rerun Dewa Dao tertinggi bukanlah tugas yang sulit. Yang paling sulit adalah bagaimana melewati 4 gerbang jahat di depan Rerun Dewa. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, aku khawatir kita akan kembali dengan tangan kosong bahkan jika kita pergi. 4 gerbang kejahatan. Sebagian besar petani di ladang mendengar nama ini untuk pertama kalinya dan langsung terkejut. Seseorang bertanya, Peri Magu, bukankah kau mengatakan bahwa Great Array of the Supreme Dao akan dibuka? Apa yang terjadi dengan 4 gerbang jahat? Magu mendesah pelan dan menjelaskan, gerbang 4 kejahatan tidak ada hubungannya dengan formasi Taoist Taisang. Itu hanya gerbang menuju Rerun Dewa Taoist Taisang. Saat September terbit di langit, formasi di Rerun Dewa Taoist Taisang akan terbuka, seperti saat tamu terhormat datang ke klan kita akan membuka gerbang untuk menyambutnya. Namun, metode pembukaan formasi ini hanya membuka jalan di gerbang. Lokasi lain lebih berbahaya. Apakah kamu mengerti prinsip ini? Gerbang di depan Rerun Dewa Taoist Taisang adalah gerbang 4 kejahatan. Konon sebelum Taoist Taisang dirampok, darah dari 4 kejahatan kuno dituangkan di tiang gerbang. Selama bertahun-tahun, roh-roh jahat dari 4 kejahatan telah terjerat di gerbang untuk waktu yang lama. Siapapun yang mendekati gerbang akan dikutuk oleh gerbang 4 kejahatan. Kehilangan jiwa dan kultivasi mereka adalah kekhawatiran terkecil mereka. Ketika dia mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit serius. Saya telah mencari leluhur keluarga Long dan telah menjelajahi tempat-tempat rahasia yang jauh di dalam Guiksu berkali-kali. Menurut catatan, saya telah mencapai gerbang 4 kejahatan beberapa kali, tetapi gagal berulang kali. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Saya tidak punya pilihan selain melepaskan ide memasuki Rerun Dewa dari gerbang gunung dan mempertimbangkan untuk memasuki Rerun Dewa dari lokasi lain. Sayangnya, formasi pertahanan Sekte Tao tertinggi benar-benar misterius. Kami adalah yang terbaik dalam menghancurkan formasi dalam garis keturunan Sun Long, tetapi kami telah mempelajarinya selama ribuan tahun dan belum membuat kemajuan apapun. Setelah Magu muncul, dia menceritakan semua yang dia tahu tanpa menyembunyikan apapun, dan telah mendapatkan kepercayaan dari semua kultivator. Pada saat ini, mendengar kata-katanya yang serius, bahkan Tetua Agung Klan Fengtian bertanya dengan sungguh-sungguh, karena Perima menyebutkan pintu ini, apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Awalnya tidak ada. Magu berkata dengan lembut, 4 binatang purba itu adalah naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Mereka adalah ras binatang yang paling kuat. Bagaimana mantra terlarang yang dilemparkan oleh Dao tertinggi dengan darah mereka dapat dengan mudah diselesaikan? Aku, leluhur keluarga Sun Long, pernah mengambil esensi dan darah dari 100 binatang, tetapi aku tidak dapat menyingkirkan roh jahat di pintu. Aku benar-benar tidak berdaya, jadi aku menyerah untuk memasuki Rerun Dewa melalui 4 pintu jahat. Para leluhur tidak berdaya, jadi kebajikan apa yang bisa dimiliki Magu? Namun, mungkin itu adalah kehendak dewa. Pada saat fenomena kenaikan September yang langka dalam 3000 tahun ini, Magu juga mendengar sebuah berita, yaitu, seekor naga sungguhan muncul di Guiksu. Mendengar ini, semua petani di ladang terkejut dan melihat ke arah Magu. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Fang Xing, yang bersembunyi di tepi platform kenaikan dan menguping pembicaraan Magu, tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan mengangkat alisnya. Apakah ada naga sungguhan di Guiksu? Tetua Agung Klan Baiyue juga agak terkejut dan bertanya dengan heran. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Beberapa klan kecil lainnya berbisik-bisik satu sama lain dengan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka baru pertama kali mendengarnya. Sebaliknya, para tetua agung dari klan Fengtian dan klan Yusou memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tanpa menunjukkan ekspresi aneh apapun, seolah-olah mereka telah mengetahui masalah ini sejak lama. Fang Xing tahu tentang masalah ini. Setelah dia dan Qilong memasuki Guiksu, Fang Xing pertama-tama mengasingkan diri selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, Qilong telah menjaga di dekatnya dan tidak pernah pergi. Ada beberapa binatang buas yang kuat di tempat mereka berada, jadi tidak ada yang pergi untuk memeriksanya. Bahkan klan Hatetian terdekat tidak menemukan jejak Qilong. Kemudian, dia memasuki klan Hatetian, tetapi klan Hatetian tidak mau merilis berita tentang Qilong dan telah melarang keras anggota klan untuk menyebarkan berita tersebut. Berita itu juga disegel. Dengan cara ini, tidak banyak orang di Guiksu yang mengetahui tentang naga merah. Namun, klan Fengtian dan klan Yusou lebih dekat dengan klan Hentian, dan mereka saling bermusuhan. Mereka pasti telah menanam banyak mata-mata untuk satu sama lain, jadi tidak mengherankan jika mereka mengetahui tentang naga merah. Yang tidak dapat dimengerti oleh Fang Xing adalah, mengapa wanita dari klan Sun Long ini menyebutkan naga merah. Apa maksud Mas Yanzi? Tetua Agung klan Fengtian juga bicara lembut, dan menanyakan pertanyaan itu dalam benak Fang Xing.
Magu berkata dengan lembut, jika kau ingin menghancurkan kutukan terlarang di 4 gerbang jahat, kau hanya bisa menggunakan darah binatang jahat sebagai pengorbanan. Para pendahuluku di keluarga Sunlong telah mencoba menggunakan darah ratusan binatang jahat sebagai pengorbanan, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sejak saat itu, para leluhur kita telah memahami sebuah kebenaran. 4 gerbang jahat tidak dapat dipecahkan dengan darah binatang jahat biasa. Jika kau ingin berhasil, kau harus menggunakan darah salah satu dari 4 jahat. Mendengar ini, para tetua agung dari klan Fengtian dan klan Yuzhou keduanya memiliki kilatan di mata mereka, seolah-olah mereka hendak mengambil tindakan. Magu berbicara dengan tenang, tanpa rasa cemas atau tidak sabar, dan berkata perlahan, jadi, jika kita ingin menjelajahi kedalaman Guiksu, kita harus menemukan naga merah. Tanpa darah naga sebagai pengorbanan, saya khawatir bahkan jika kita semua mencapai kedalaman Guiksu dan Istana Dao, kita akan mengulangi kesalahan leluhur kita. Tidak perlu mengambil sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material untuk mengambil risiko memasuki kedalaman Guiksu. Bagaimana menurut kalian, para senior? Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berbicara di puncak gunung, hanya angin malam yang bertiup lembut, tetapi Fang Xing yang bersembunyi dalam kegelapan telah mengepalkan tinjunya. Kenapa repot-repot bicara sekarang? Karena Perima berkata bahwa mantra terlarang dapat dipatahkan dengan darah naga merah, sebaiknya kita pergi dan menangkap naga merah itu. Jika informasi yang kudapat benar, naga merah itu seharusnya berada di wilayah klan Hatetian sekarang. Haha, klan penjinak binatangku sudah lama ingin bertemu naga sungguhan itu, dan sekarang adalah kesempatan yang bagus, bukan? Semuanya, ayo kita pergi ke klan Hatetian untuk berkunjung. Tetua Agung klan penjinak binatang berbicara lebih dulu sambil tertawa, dengan niat membasmi di matanya. Tetua Agung klan Fengtian tertawa dan berkata, Saudara Xiong, Anda kurang informasi. Naga merah memang awalnya berada di klan Hatetian, tetapi 3 hari yang lalu, saya mendengar bahwa klan Hatetian ingin merebut jiwa naga dan memurnikan senjata sihir yang kuat. Hal ini menyinggung Tuan Naga Merah. Saya tidak tahu metode apa yang digunakannya untuk menarik gelombang binatang buas untuk menyerang klan Hatetian. Sekarang klan Hatetian hampir musnah. Oh, ada hal seperti itu. Tetua Agung klan penjinak binatang tidak menyadari hal ini dan agak lambat menerima berita tersebut. Setelah mendengar ini, dia langsung membuka mulut untuk bertanya. Mereka, para penjinak binatang, paling ahli dalam mengendalikan binatang buas, tetapi sulit bagi mereka untuk dengan mudah memicu gelombang binatang buas untuk menyerang musuh. Kalau tidak, para penjinak binatang pasti sudah menyatukan Guiksu sejak lama. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata para tetua klan Fengtian, mereka menjadi sangat tertarik pada Tuan Naga Merah dan berulang kali bertanya bagaimana Tuan Naga Merah berhasil memimpin gelombang binatang buas untuk menyerang wilayah klan Hatetian. Bahkan Linglong, tetua agung klan Baiyue pun terkejut dan buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar mampu menghancurkan klan Hatetian sendirian. Bahkan mereka tidak bisa melakukan ini. Aku tahu ini terjadi, tetapi aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Rekan Daois Xiong, rekan Daois Linglong, tidakkah kalian merasa aneh? Fenomena aneh September yang naik ke langit muncul, dan rekan Daois Sunlong muncul. Klan Hentian adalah suku besar Guiksu, jadi mengapa mereka tidak muncul? Haha, aku khawatir mereka sedang sibuk membangun kembali formasi klan untuk menghindari pemusnahan. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa bangga. Klan Fengtian dan klan Hentian saling membenci. Faktanya, jika mata-mata yang ditanam oleh klan Fengtian tidak menderita banyak korban dalam gelombang binatang buas dan korban sebenarnya dari klan Hentian belum diketahui, dan fenomena kenaikan September belum muncul, dan penjelajahan Rerun Dewa sudah dekat, klan Fengtian pasti sudah memimpin pasukan besar untuk menyerang wilayah klan Hentian. Dapat dikatakan bahwa kemunculan keturunan klan Sunlong pernah menyelamatkan klan Hentian. Apa tingkat kultivasi Master Naga Merah? Tetua Linglong dari klan Baiyue bertanya sambil berpikir. Kultivasinya tidak tinggi. Konon katanya dia baru di tahap pembangunan fondasi. Namun, Naga Merah sangat kuat dan tidak bisa dilawan oleh Golden Core biasa. Tetua klan Fengtian berkata dengan suara berat, tampak cukup santai. Ternyata itu hanya membangun fondasi. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar ini, tetapi mereka sebenarnya sedikit takut mendengar bahwa klan Hentian hampir musnah. Tetapi ketika saya mendengar bahwa dia adalah seorang kultivator yang sedang membangun fondasi, saya tidak terlalu peduli. Mereka benar-benar khawatir kalau ada kultivator jiwa baru lahir dari luar Rerun Dewa yang akan menerobos masuk ke Guiksu, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Situasi seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Guiksu. Meskipun sangat sedikit kultivator Yuanying yang terpaksa menghadapi situasi putus asa dan harus melarikan diri ke Guiksu, ada beberapa yang sesekali terjadi. Bahkan leluhur dari berbagai klan sebagian besar adalah kultivator Yuanying. Ketika orang-orang dengan kultivasi seperti itu masuk,
Kekuatan mereka luar biasa dan mereka lebih unggul dari klan lain. Jika mereka ingin menyatukan berbagai klan, itu bukanlah tugas yang sulit. Namun, sebagian besar orang-orang ini akan memusatkan perhatian mereka pada rerun Dewa Sekte Tao Tai Sang yang jauh di Guiksu, mengandalkan kultivasi mereka yang kuat untuk menjelajahi misteri. Tentu saja, ada terlalu banyak bahaya di Guiksu, dan tidak seorang pun yang telah berkultivasi ke tahap Naschen Soul pernah berhasil. Jika Tuan Naga Merah adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, mereka pasti harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat orang ini marah. Namun karena ini adalah latihan membangun fondasi, maka... Hehe, Penatua Siong dari klan penjinak binatang mencibir dan berkata, apapun yang terjadi, ini adalah kesempatan langka bagi rahasia Guiksu untuk terungkap dalam ribuan tahun. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Kirim orang untuk segera menemukan pemilik naga merah itu. Jika dia mendengarkan nasihat kita dan dengan patuh menyerahkan naga merah itu, kita akan memberinya beberapa hadiah. Jika dia tidak mendengarkan, maka aku, Siong, harus mempelajari keahliannya. Benar sekali. Kirim seseorang untuk mencarinya sekarang juga. Aku tidak percaya bahwa Master Naga Merah tidak tertarik dengan rahasia Guiksu. Tetua Linglong dari klan Bai Yue juga berbicara. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar juga angkat bicara setuju. Rahasia Guiksu sangat penting, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun fungsi naga merah ini hanya tebakan dari keturunan klan Sunlong, mereka tidak akan melepaskan kemungkinan ini. Bagaimanapun, akan merepotkan untuk kembali setelah memasuki kedalaman Guiksu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus menangkap naga merah itu sebelum berangkat lagi. Para senior yang terhormat, Magu masih punya satu hal lagi yang ingin diminta dari kalian. Setelah kalian menemukan Master Naga Merah, tolong jangan ganggu hidupnya. Bagaimanapun, Magu ingin menyelidiki rahasia Guiksu hanya untuk memenuhi keinginan terakhir para leluhur kita, tetapi dia tidak ingin menyakiti lebih banyak orang karena hal ini. Jika Master Naga Merah mati karena kata-kata Magu, itu akan menjadi dosa Magu. Dia merasa bersalah dan tidak ingin melakukan dosa membasmi seperti itu. Melihat semua orang setuju, Magu tiba-tiba berbicara lembut. Semua kultivator agak terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin klan Sunlong adalah orang yang baik hati. Tetua Agung dari klan penjinak binatang, Siong Hu, mencibir dan berkata, jika orang ini bijaksana dan menyerahkan naga merah, tentu saja kita tidak akan mempersulitnya. Namun, jika dia keras kepala dan menolak untuk bertobat, hehe, ini juga dosa kita karena membasmi, dan tidak ada hubungannya dengan Prima. Tetua Agung klan penjinak binatang tidak peduli dengan kehidupan seorang kultivator pembangun fondasi dan sangat tidak menyetujuinya. Lagi pula, itu semua disebabkan oleh Magu. Magu lebih baik tidak pergi ke Guiksu daripada melakukan dosa pembasmian ini. Tanpa diduga, Magu tiba-tiba mengubah kepribadiannya yang sebelumnya santai dan menjadi sangat keras kepala tentang masalah ini. Ketika praktisi lain mendengar ini, mereka langsung terkejut. Gadis dari keluarga Sunlong ini adalah satu-satunya harapan bagi semua kultivator untuk memasuki kedalaman Guiksu dan menjelajahi misteri. Jika dia memiliki keraguan di dalam hatinya, itu mungkin sangat berbahaya. Dalam perjalanan menuju kedalaman Guiksu, jika dia mengarahkan mereka ke arah yang salah, semua kultivator akan kehilangan nyawa mereka. Maafkan saya, para senior. Bukannya Magu bodoh. Hanya saja saat dia masih muda, dia melihat banyak anggota klannya tewas dan merasa takut. Terlebih lagi, setelah ayah saya memasuki kedalaman Guiksu, dia bersumpah bahwa jika dia dapat memenuhi keinginannya untuk menemukan garis keturunan naga, dia lebih baik menjadi vegetarian selama sisa hidupnya dan tidak pernah membasmi. Sekarang, sumpah ini telah ditepati selama 40 tahun. Sekarang keinginan terakhir ayah saya akan segera terpenuhi, apakah kalian ingin mengingkari sumpah itu? Desakan Magu membuat para tetua utama dari beberapa klan besar merasa sedikit malu, dan tidak ada seorang pun yang berbicara untuk beberapa saat. Melihat ini, Magu menghela napas dan berkata dengan lebih tegas, Magu juga tahu bahwa ini agak tidak masuk akal, tetapi saya harap semua senior dapat mengerti. Bagaimana dengan ini, jika pemilik naga merah benar-benar tidak mau menyerahkan naga merah, tolong ampuni nyawanya, tangkap dia, dan bawa dia ke Magu. Kemudian Magu akan mengundangnya untuk menjelajahi rahasia bersama. Jika dia mendapatkan sesuatu, semua keuntungan dari garis keturunan pencari naga akan diberikan kepadanya sebagai kompensasi atas kerugian naga merah. Hanya dengan cara ini Magu dapat merasa nyaman untuk memasuki kedalaman Guiksu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Haha, Prima takut kita akan membasminya tanpa memberitahumu, jadi kamu harus menemuinya, kan? Meskipun kata-kata Magu samar, tetua Linglong dari klan Bai Yue mendengarnya. Magu tampak sedikit takut, lalu membungkuk dan berkata, ini salah Magu karena berusaha bersikap bijaksana di depan semua senior.
Tetua Agung Klan Feng Tian, Fang Zheng, tersenyum dan berkata, "Prima juga baik hati. Kau tidak perlu meminta maaf. Malah, melihatmu tidak tega membasmi, kami merasa lebih lega. Bekerja sama dengan peri yang baik hati seperti itu dapat lebih menjamin keselamatan kami. Kau bisa tenang saja, jika Master Naga Merah melawan, kami dapat menangkapnya dengan mudah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pembangun fondasi. Tidak perlu banyak usaha untuk membasmi atau menangkapnya." Hal ini dianggap sebagai kesepakatan dengannya, dan yang lainnya tetap diam. Setelah berdiskusi sebentar tentang waktu, Magu mengatakan bahwa perjalanan ke Guiksu sulit dan seseorang harus berjalan kaki ke banyak tempat daripada terbang. Diperlukan waktu setidaknya 1,5 bulan untuk mencapai bagian terdalam Guiksu dari sini. Lentera merah akan terbang ke langit pada bulan September, dengan satu lentera merah terbang setiap 10 hari. Tidak termasuk bulan terang yang sudah tergantung di langit, dibutuhkan total 80 hari bagi 8 lentera merah untuk terbang ke langit. Dengan perhitungan ini, para penggarap hanya mempunyai waktu kurang dari sebulan untuk menemukan Tuan Naga Merah. Para pembudidaya juga merasakan urgensi, jadi mereka segera mengirim orang kembali ke klan untuk menyampaikan pesan, meminta mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan Tuan Naga Merah. Tiba-tiba, puluhan sosok melarikan diri ke langit dan bergegas kembali ke klan untuk melaporkan bahwa mereka ingin memasang jaring besar untuk menutupi seluruh Guiksu. Fang Xing juga berada di antara orang-orang yang dikirimi pesan itu dan mengambil kesempatan untuk pergi, tetapi ekspresinya tidak terlihat baik. Mengambil nyawa guk-guk besar tidak dihitung sebagai pembasmian. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak bersyukur bahwa tuan dari keluarga Sunlong ingin menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, dia menjadi semakin kesal. Dia punya firasat samar bahwa keadaan akan menjadi serius. Hanya dengan satu kata dari pemimpin klan Sunlong, dia dan Dagouzi sudah menjadi pusat perhatian. Semua anggota klan telah mengungkapkan tekad mereka untuk menangkapnya. Jika semua kultivator Jin dan Mahayana keluar dari gua, berapa banyak orang yang bisa dibasmi oleh Dagouzi, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Yang lebih penting adalah kita sekarang berada di tempat yang rusak bernama Guiksu. Kemana kita bisa melarikan diri? Yang lebih penting, jika ini benar-benar satu-satunya kesempatan untuk memasuki Rerun Dewa Taisang dalam ribuan tahun, haruskah saya melarikan diri? Untuk sesaat, Fang Xing yang tidak kejam tetapi tegas dalam membasmi, merasa sedikit gelisah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa khawatir. Dia pun bergegas menunggangi awannya menuju lembah tempat naga merah itu bersembunyi. Tidak peduli apa, kita harus membawa Cilong dan bersembunyi terlebih dahulu. Kalau tidak, saat jaring Guiksu disebar, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Namun, saat mereka perlahan mendekati lembah, Fang Xing tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit terkejut, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di atas lembah tempat naga merah bersembunyi, ada 3 kultivator yang menatap kosong ke bawah. Di antara ketiga kultivator ini, satu sudah berada di tahap awal Golden Core, dan 2 lainnya berada di tahap akhir Foundation Establishment. Mereka mengenakan jubah kulit binatang dengan dada terbuka, dan mereka semua memiliki aura yang ganas. Mereka menunggangi burung buas tingkat keempat dengan lebar sayap puluhan kaki. Mereka jelas merupakan anggota utusan klan Beastmaster. Ternyata untuk segera kembali ke klan guna menyampaikan berita, klan penjinak binatang mengambil jalan pintas dan ingin melewati area yang ditempati oleh 2 binatang tingkat 5. Tanpa diduga, tepat setelah terbang di atas lembah ini, binatang yang mereka latih sebagai tunggangan tiba-tiba gemetar, seolah-olah ketakutan oleh napas binatang yang kuat. Mereka bertiga juga gemetar dan melihat ke atas. Seekor naga berguling-guling di lumpur di lembah. Apakah ini naga merah? Salah satu murid Beastmaster yang berada pada tahap akhir pembangunan fondasi berteriak dengan suara gemetar, seolah dia tidak mempercayai matanya. Tidak, aku tidak menyangka akan semudah itu. Aku baru saja mengalaminya seperti ini. Orang lain yang sedang dalam tahap akhir pembangunan fondasi juga tercengang. Rasanya seperti tertimpa kue besar yang jatuh dari langit. Cepat kirim pesan ke Tetua Agung dan yang lainnya. Sebaliknya, Jindan bereaksi lebih cepat dan buru-buru mengeluarkan alat komunikasi khusus Guiksu. Begitu diaktifkan, cahaya spiritual akan terbang ke langit, dan para kultivator dalam jarak 1000 mil akan segera merasakannya. Saat ini, mereka berada kurang dari 10.000 mil jauhnya dari panggung Sengxian, sehingga mereka dapat mengirim pesan kepada Tetua Agung Xionghu yang sedang menemani pemimpin klan Sunlong, Magu, di panggung Sengxian, memintanya untuk segera datang menaklukkan naga merah. 100 kaki jauhnya, Fang Xing tiba-tiba menjadi cemas. Jika orang menyebalkan ini membuat keributan, itu akan membuat para kultivator lain waspada, terutama karena klan Feng Tian tidak jauh dari sini. Jika klan itu waspada, semua master di klan itu akan keluar dengan kekuatan penuh, dan akan lebih sulit baginya dan Cilong untuk melarikan diri. Belum lagi ditangkap,
bahkan jika mereka terjerat, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, ketika ia melihat kejadian tersebut, pikirannya langsung terpacu, dan tanpa sadar ia berteriak, perampokan. Teriakan itu mengejutkan 3 orang dari klan Beastmaster, dan mereka segera berbalik untuk melihat. Itu hanya keluar dari mulutku. Aku hanya ingin menyapa. Fang Xing juga sedikit tersipu. Ia ingin mengatakan halo atau selamat tinggal, tetapi ia tidak menyangka bahwa dalam ketergesaannya, kata perampokan akan keluar dari mulutnya. Ia buru-buru tersenyum dan berpura-pura sangat terkejut. Ia terbang dan berteriak 3 orang Beastamer, aku baru saja mendengar kalian berbicara tentang seekor naga. Apakah naga itu ada di bawah sana? Cepatlah dan lakukan gerakan. Untungnya, ketiga orang dari klan penjinak binatang begitu terkejut dan gembira sehingga mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan Fang Xing. Ketika mereka melihatnya mendekat dengan begitu bersemangat, mereka hanya mengira dia adalah utusan dari klan kecil dan tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka mengedipkan mata padanya, memintanya untuk tidak membuat naga merah yang berkubang di lumpur di bawah menjadi waspada, sambil bersiap untuk mengaktifkan senjata sihir komunikasi. Fang Xing juga datang dengan gembira, dan mengeluarkan pedang raksasa hitam, menatap lembah di bawah dengan ekspresi bersemangat. Tindakan ini membuat 3 orang dari klan Beastamer tampak sedikit meremehkan, berpikir bahwa naga merah ini begitu kuat sehingga bahkan kami bertiga tidak memiliki keberanian untuk memprovokasinya, tetapi kultivator pembangun fondasi kecil yang datang entah dari mana ini benar-benar tampak seperti ingin melawannya. Ketika Fang Xing berada sekitar 10 kaki dari mereka, dia melihat kultivator Jin dan telah mengangkat senjata sihir komunikasi di tangannya. Dia akhirnya tidak peduli lagi dengan semua itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan sayap emas muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia menggunakan metode rahasia klan Dapeng, 180.000 pedang, dan kecepatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, gumpalan asap hijau melayang lewat, dan sosoknya menghilang. Tertawa, ketika dia muncul lagi, dia berdiri di belakang kultivator Jindan, dengan pedang besi hitam menusuk pinggang dan perutnya. Jarak 10 kaki, bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti mereka, sebenarnya tidak ada bedanya dengan jarak yang sangat dekat. Terutama kata-kata Fang Xing untuk menangkap naga merah membuyarkan kewaspadaan mereka, dan dia benar-benar menyelinap ke arah mereka. Serangan ini kejam dan langsung membasmi Jindan tanpa memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pupil mata Jindan membesar karena terkejut, dan tangan yang memegang alat komunikasi mengendur, dan alat itu jatuh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua kultivator pembangun fondasi itu juga menatap Fang Xing dengan kaget. Sebenarnya, mereka tidak terkejut lama, dan tanpa sadar mengeluarkan senjata ajaib mereka, tetapi Fang Xing telah merencanakannya secara tidak sengaja, dan dia dekat dengan mereka. Kejutan ini sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Dengan teriakan pelan, sosok mereka bergegas maju mundur seperti asap dan awan. Kedua kultivator pembangun fondasi itu jatuh ke lembah seperti kayu yang patah. Burung-burung ganas yang mereka tunggangi mengeluarkan raungan dan ingin melarikan diri, tetapi naga merah itu sudah bergegas. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit burung buas itu, dan menariknya langsung ke lembah. Kepala naga itu berayun lagi, dan burung buas itu berhenti bergerak. Dalam sekejap, langit menjadi cerah dan ancaman tiba-tiba akhirnya teratasi. Sudah berakhir, Big Dog, kau menjadi sasaran lagi. Naga merah itu mencabik burung buas yang menjadi tunggangannya, sambil menatap Fang Xing dengan matanya yang besar. Tidak jelas apa yang membuatnya begitu cemas. Bersiap untuk melarikan diri, Fang Xing tersenyum pahit dan menepuk kepala naga merah itu. Qilong meliriknya dengan kepala dimiringkan, bersin, dan tampak tidak terlalu peduli. Ketika Fang Xing melihat ini, dia merasa sedikit rumit. Meskipun naga merah ini bodoh dan dungu, ia tetaplah naga sungguhan. Di luar Rerun Dewa, bahkan di dunia luas tempat terdapat kultivator Nas Chen Sol dan bahkan kultivator yang telah melampaui kesengsaraan, bahkan di tanah Senzu tempat para jenius sebanyak Guk-Guk dan ramuan emas ada di mana-mana, naga merah akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan kemanapun ia pergi. Bagaimanapun, ia adalah pangeran istana naga Laut Changlan. Siapa yang begitu buta hingga berani memprovokasinya? Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke tempat kumuh bernama Guiksu ini, benih naga yang bermartabat akan berubah menjadi sepotong daging gemuk besar yang didambakan semua orang. Dia dulunya seorang perampok kecil dengan latar belakang keluarga yang baik, tetapi sekarang dia telah menjadi kambing hitam di mata orang lain. Dulu, dia akan melarikan diri setelah melakukan hal-hal buruk, dan dia melarikan diri dengan hati nurani yang bersih. Tetapi sekarang, dia tidak melakukan apa-apa dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya hanya karena satu kata. Sungguh menyedihkan. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tidak bahagia. Lambat laun,
Pikiran lain muncul di benaknya. Jika apa yang dikatakan pemimpin klan Sunlong benar, ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki kedalaman Guiksu dalam ribuan tahun. Bukankah aku masuk Guiksu hanya demi kanon Tao tertinggi? Dan setelah mendapatkan kitab Tao, tidakkah kau pikirkan bagaimana cara keluarnya? Jika saya melewatkan kesempatan ini, apakah saya harus menghabiskan sisa hidup saya di Guiksu? Pikiran ini makin lama makin kuat dalam hati Fang Xing, dan dia tak dapat menahan keraguan. Paman berkata bahwa mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bagaimana kalau aku, membiarkan Big Dog mengorbankan dirinya sendiri? Pikiran ini muncul dalam benak Fang Xing seperti hantu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Cilong. Naga merah itu juga menatapnya, dengan ekspresi kebingungan di matanya yang besar. Otang pembawa sial, waktu aku di lembah asap hantu, setiap kali aku pergi ke dapur untuk mencuri kaki ayam, si juru masak, bibi bekas luka bermata satu, mengatakan aku pecundang. Sepertinya aku ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai sesuatu yang hebat. Aku masih harus belajar dari pelajaran kecil ini. Pikiran ini hanya terlintas dalam benak Fang Xing, lalu dia menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia enggan menukar nyawa Big Dog dengan kesempatan memasuki Rerun Dewa Taisang. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan Suzaku itu. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, tetapi merasa sedikit bingung. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa ada burung ganas kedua di Guiksu, Tuan Muda Suzaku. Zukui adalah salah satu dari 4 roh jahat kuno, dan harus mampu mematahkan mantra terlarang dari keempat roh jahat. Namun, waktunya hampir habis, dengan waktu kurang dari sebulan untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kedalaman Guiksu. Bagaimana dia bisa meyakinkan klan Guiksu untuk menyerahkan naga merah dan sebagai gantinya mencari burung vermilion yang belum banyak dilihat orang? Selain itu, Suzaku tidak seperti naga merah. Ia tumpul dan tidak tahu bagaimana cara berubah. Ia juga tidak dapat menyembunyikan wujud naga dan manusianya, sehingga orang-orang dapat melihatnya sekilas. Suzaku itu licik dan berbahaya, dan punya kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Bagaimana kita bisa menemukannya kalau dia bersembunyi di antara kerumunan? Menghadapi masalah yang begitu sulit, bahkan Fang Xing merasa bahwa dia tidak akan meninggalkan naga merah dan berharap untuk menangkap burung vermilion. Apakah saya harus memilih antara keduanya? Mengapa? Fang Xing terpecah antara dua pilihan dan menjadi marah karena frustrasi. Setelah memikirkannya, Fang Xing akhirnya memutuskan bahwa tampaknya hanya ada satu cara yang akan berhasil. Saya perlu bicara dengan orang-orang tua itu. Fang Xing diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli betapa sulitnya menemukan Suzaku, itulah satu-satunya cara baginya. Guk-guk besar, dia tidak akan menyerah. Dao Zhang, dia tidak mau menyerah. Apalagi yang bisa dikatakan? Kita harus menggenggamnya dengan kedua tangan dan membuat kedua tangan kuat. Aku mau ikan, dan aku juga mau kaki beruang, tapi aku tak bisa memiliki keduanya, jadi kusimpan keduanya dalam satu panci. Berpikir dengan marah seperti ini, Fang Xing membuat keputusan. Dia tidak lagi cemas dan pikirannya menjadi jernih lagi. Dia segera menemukan rencana yang layak. Dia tersenyum dengan gigi putih yang terkatup rapat, tampak santai. Guk-guk besar, pergi ambilkan aku senjata ajaib itu di sana. Fang Xing dengan malas memerintahkan guk-guk besar itu untuk mengambil senjata ajaib yang baru saja dijatuhkan oleh kultivator Beastmaster Jindan. Namun, naga merah itu tidak mengerti mengapa, jadi ia melompat ke sana, menempuh jarak beberapa puluh kaki, lalu melompat kembali ke sisi Fang Xing. Ia memegang senjata ajaib itu di mulutnya dan meletakkannya di tangan Fang Xing, dan menjilatinya pada saat yang sama, segera membuat tubuhnya tertutup air liur. Guk-guk besar, apakah ayahmu sudah meninggal? Sambil memegang senjata ajaib di tangannya dan mempelajarinya dari kiri ke kanan, Fang Xing bertanya dengan malas. Naga merah itu menjulurkan kepalanya yang besar, menempelkan dagunya ke tanah, dan menatapnya dengan matanya yang besar. Jika ayahmu meninggal, biarlah ia memberkati kita. Atau kakekmu bisa melakukannya. Kurasa anggota keluarga Longmu memiliki kekuatan sihir yang tinggi setelah mereka meninggal. Aku jauh dari itu. Meskipun aku memiliki 9 paman, mereka tidak memiliki kekuatan sihir dan tidak dapat memberkati kita. Setelah mengobrol sebentar, dia sudah tahu tujuan dari alat komunikasi di tangannya. Sambil berbicara, dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dengan suara wosh, seberkas cahaya spiritual terbang ke langit. Setelah menembus awan, cahaya itu menghilang dan berubah menjadi keberadaan seperti kembang api, dengan bintik-bintik seperti bintang yang tersebar di sekitar langit malam. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura yang sangat kuat, dan semua kultivator dalam jarak ribuan mil dapat merasakannya. Pada saat ini, di teras Dengxian, beberapa pendeta sedang mengelilingi Magu dan mengobrol tentang beberapa cerita lama Guiksu. Mengingat kelicikan mereka,
mereka tentu saja tidak bisa sepenuhnya mempercayai identitas Magu. Melalui obrolan yang disengaja atau tidak disengaja ini, mereka diam-diam menguji keaslian identitas Magu. Magu tenang dan tidak menyembunyikan apapun saat ditanya. Para tetua agung Feng Tian, Yu Shou, dan Bai Yue saling memandang dan merasa tidak ada yang perlu diragukan. Saat malam berlalu dan bulan terang terbenam di sebelah barat, bahkan cahaya merah di langit pun meredup saat siang hari tiba. Magu melirik ke langit dan berkata dengan lembut, hari sudah fajar. Magu perlu melanjutkan latihan hariannya menghirup energi ungu. Mohon maaf, para senior. Sambil berbicara, ia mengeluarkan senjata ajaib, yang ternyata adalah model istana. Ia melemparkan istana itu ke udara, dan istana itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi istana setinggi 100 kaki yang tergantung di awan. Istana itu tampak sangat indah dan megah. Istana yang tersegel. Beberapa kultivator veteran juga terkejut saat melihatnya, tetapi mereka tahu bahwa ini sebenarnya adalah istana, tetapi disegel dengan metode rahasia. Setelah segel dilepaskan, istana akan kembali ke tampilan normalnya. Prinsipnya sama dengan memurnikan harta karun gunung. Penampilannya sangat halus dan sangat mudah digunakan. Peri Magu, silakan lakukan apapun yang kau mau. Kami akan melindungimu. Beberapa petani tua tersenyum dan berbicara dengan sangat ramah. Mereka juga berdiri, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang dan duduk bersila di kekosongan pada posisi segitiga di sekitar istana, mengelilingi istana di tengah. Tetua klan ini, yang memiliki status bangsawan, bahkan rela merendahkan dirinya untuk secara pribadi melindungi sang magu yang berlatih. Terima kasih banyak, para senior. Saya sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Magu berbicara dengan lembut, tetapi tidak menolak. Dia mendesah pelan dan memasuki istana. Setelah Magu memasuki istana, Tetua Agung Xionghu dari klan penjinak binatang terbatuk pelan dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Kemudian wajahnya sedikit berubah dan dia berkata kepada Tetua Agung Fang Zheng dari klan Feng Tian yang tidak jauh darinya ada larangan di luar istana, dan kesadaran spiritual tidak bisa masuk. Lupakan saja, kita tidak boleh membuat keadaan menjadi terlalu canggung sekarang. Tetua Agung klan Feng Tian tetap tenang dan berkata dengan tenang, bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan nominal klan Sunlong. Secara logika, meskipun kita lebih kuat darinya, kita hanya bisa memperlakukannya dengan sopan. Meskipun kita tidak begitu mempercayainya, kita bahkan tidak bisa menghentikannya memasuki istana. Kita hanya perlu berjaga di luar dan memastikan dia tidak lepas dari pandangan kita, untuk menghindari komplikasi dan kehilangan kendali. Setelah Magu memasuki istana, 4 dari 6 pelayannya menjaga gerbang istana dengan wajah muram dan linglung. 2 lainnya dibawa masuk ke istana oleh Magu, seolah-olah mereka dibutuhkan untuk melayaninya. Setelah memasuki istana, Magu langsung berjalan ke kursi kayu ungu di ujung aula, duduk dengan lembut, dan memegang dahinya dengan tangan gioknya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Orang-orang tua itu masih tidak mempercayaimu. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Itu dari salah satu pelayan. Dia tampaknya telah mengubah penampilannya saat ini. Ekspresi bodoh di wajahnya hilang, dan matanya bersinar. Sambil berbicara, dia perlahan melangkah maju dan berdiri di belakang Magu. Dia dengan lembut mencubit tulang leher Magu dengan 10 jarinya. Dilihat dari perilaku intim mereka, hubungan antara keduanya pasti tidak biasa. Jika Fang Xing atau seseorang dari klan Hentian ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan kemunculannya. Dia memiliki wajah yang tampan dan mata yang tajam. Dia adalah Shao Zun, burung buas yang melarikan diri dari klan Hentian. Ini baru pertemuan pertama kita, dan masalah ini sangat penting, jadi wajar saja jika mereka tidak mempercayaiku. Namun, kami, klan Sunlong, hanya memiliki sedikit kontak dengan mereka, dan mereka bahkan kurang mengetahui rahasia di dalam Guiksu. Aku yakin mereka tidak akan mendengar petunjuk apapun. Jika kau ingin memasuki Guiksu, kau tidak punya pilihan lain selain mempercayaiku. Jika ada bahaya, itu akan terjadi setelah memasuki Guiksu. Suara Magu masih jernih dan ringan, dan dia tampak seperti tidak terhubung dengan dunia. Tuan muda itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, ngomong-ngomong, ini semua salahku karena gagal di klan Hentian, kalau tidak, kamu tidak perlu membahayakan dirimu sendiri. Magu setengah berbalik, memegang tangan Shao Zun, dan berkata, kenapa repot-repot membicarakan hal ini? Kegagalan hal itu hanya karena pemuda itu sangat pintar dan penampilannya mengejutkanmu. Itu bukan salahmu. Api berbisa menyala di mata tuan muda itu, dan dia berkata dengan suara penuh kebencian jika aku kalah, aku kalah. Mengapa kau harus menghiburku? Orang bernama Xing Fang itu benar-benar hebat. Dia menggunakan trik kotor untuk memaksaku menunjukkan wujud asliku dan memaksaku menghentikan rencanaku untuk menemukan harta karun leluhur Hentian. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan metode rahasia pengendalian binatang yang belum selesai.
Aku ingin menggunakan keserakahan 5 tetua klan hentian untuk membuat mereka bertengkar satu sama lain. Pertama, aku akan memaksa Xing Fang mati dan melampiaskan amarahku. Kedua, jika 5 tetua klan hentian benar-benar menyempurnakan artefak sesuai dengan metode-metode rahasia pengendalian binatang, pada hari ketika artefak itu selesai, itu pasti akan menarik induksi binatang Guiksu. Ketika gelombang binatang buas datang bersamaan, 10 klan hentian akan hancur. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke klan hentian untuk menemukan harta karun itu. Ketika dia mengatakan hal ini, dia berhenti sejenak, tampak sedikit geli. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan berkata, tapi aku tidak menyangka bahwa orang bernama Xing Fang akan sangat sulit dihadapi. Kupikir dia hanya seorang penjahat yang mengandalkan naga merah untuk memamerkan kekuatannya, tetapi aku tidak menyangka dia begitu cakap. Dia bahkan tidak menunggu rencanaku berhasil. Dia memicu gelombang binatang buas sendirian dan menghancurkan klan hentian. Bahkan pusaka leluhur hentian. Magu mendengarkan keluhan Cao Zun dengan tenang. Karena tumbuh bersama, dia tentu saja memahami sifat arogan Cao Zun. Sejak dia sadar kembali, semuanya berjalan lancar baginya, apapun yang dia lakukan. Namun sekarang dia menderita kerugian di tangan orang lain beberapa kali berturut-turut. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jangan khawatir, kali ini, kalian pasti menang. Klan Feng Tian, Klan Bai Yue, Klan Yuzhou, dan semua klan di Guiksu akan melakukan apa yang kita katakan selama mereka ingin memasuki kedalaman Guiksu. Aku telah meminta naga merah, dan mereka pasti akan berusaha keras untuk menangkapnya. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa naga merah itu hanyalah kedok, dan tujuan kita yang sebenarnya adalah cermin perunggu yang diwariskan oleh leluhur hentian. Setelah pemilik naga merah ditangkap, kita akan diam-diam mengambil cermin perunggu itu darinya. Magu menenangkannya dengan lembut, dan kemarahan Cao Zun pun sedikit mereda. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, dengan kematian pendeta agung dan tetua agung klan hentian, seharusnya tidak ada seorang pun di Guiksu yang mengetahui kegunaan cermin perunggu, kan? Haha, meskipun orang itu licik seperti hantu, memangnya kenapa? Bukankah dia menyimpan harta karun tetapi tidak mengetahuinya? Kali ini kita memanfaatkan situasi dan memasang jebakan untuknya. Aku ingin melihat kemana dia bisa melarikan diri. Magu memegang tangan Cao Zun dengan lembut dan berkata dengan lembut, dia tidak bisa melarikan diri. Kamu pasti menang kali ini. Saat keduanya berbicara, suara mereka semakin pelan. Tuan muda itu memegang bahu Magu dan mencoba mengulurkan tangan untuk mengangkat cadarnya, tetapi Magu gemetar dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, seolah memohon padanya untuk tidak melakukannya. Tuan muda itu tersenyum lembut, dan bersikeras untuk mengangkat cadarnya. Magu tidak berani menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghentikannya, dan tampaknya telah menerima nasibnya dan membiarkannya mengangkatnya. Namun, pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang, dan sebuah suara yang kuat berteriak dari luar peri Magu, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Magu terkejut sesaat, lalu menyadari bahwa itu adalah suara tetua agung dari klan penjinak binatang, jadi dia mendesah pelan dan berdiri. Cao Zun juga mendengus dingin dan kembali ke barisan pelayan. Spiritualitas di wajahnya tampak memudar, dan dia tampak kurus dan kusam lagi. Tidak seorang pun akan mengasosiasikan pelayan seperti itu dengan Cao Zun yang bersemangat dan tampan. Senior Xiong, apa yang ingin kamu bicarakan? Setelah meninggalkan istana, Magu kembali ke penampilannya yang dingin dan menyendiri. Di luar istana, 3 tetua agung dari klan Feng Tian, klan penjinak binatang, dan klan Bulan Bai semuanya tampak serius, tetapi juga agak senang. Tetua Xiong dari klan penjinak binatang adalah yang pertama berbicara. Prima, jejak naga merah telah ditemukan. Apakah kau menemukan jejak naga merah? Magu juga terkejut. Meskipun dia tahu ini hanya masalah waktu, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Pelayan yang menyamar sebagai Cao Zun pun terkejut dan hampir memperlihatkan dirinya. Tetua Xiong berkata, ya, saya tidak menyangka akan semulus ini. Saya hanya merasakan aura alat komunikasi yang dilepaskan oleh para anggota suku, dan mengira mereka dalam bahaya, jadi saya mengirim orang untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka ada yang menemukan jejak naga merah. Orang-orang itu tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka mengatur orang-orang untuk berjaga di sana, tetapi mereka kembali untuk melapor. Ayo kita pergi dan melihat bersama. Magu sedikit terkejut dan bertanya, apakah kita yakin bisa menangkap naga merah ini? Penatua Xiong melirik para tetua agung dari klan Feng Tian dan Bai Yue, dan berkata dengan suara yang dalam 3 kultivator Jin dan Mahayana, ditambah hampir 30 kultivator Jin dan, sudah cukup untuk melawannya. Kesempatan ini langka. Jika naga merah itu lolos, kita tidak tahu kapan kita bisa menemukannya lagi. Kita bertiga berencana untuk pergi ke sana sekarang. Bagaimana kalau Prima ikut dengan kita?
Magu mengerti apa yang mereka maksud, tetapi mereka tidak ingin meninggalkannya di sini. Terus terang saja, mereka tetap ingin membawanya. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat-lihat tanpa menunda. Setelah dia selesai berbicara, hampir 100 sinar cahaya spiritual terbang keluar dari platform kenaikan dan dengan cepat terbang ke arah barat. Para kultivator bergegas melanjutkan perjalanan mereka, tetapi setelah 3 batang dupa, mereka tiba di lembah tempat naga merah berada. Karena takut membuat naga merah khawatir, para kultivator tidak berani melepaskan aura yang terlalu kuat. Ketika mereka masih 100 mil jauhnya dari lembah, mereka dengan paksa menahan aura mereka, dan mendekati lembah satu persatu seperti pencuri, dengan ekspresi serius di wajah semua orang. Bagaimanapun, kekuatan naga sungguhan tidak boleh diremehkan. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Mereka diam-diam tiba di atas lembah. Beberapa kultivator jin dan Mahayana bersembunyi di balik awan dan mengintip ke bawah. Mereka memang melihat naga merah berguling-guling di lumpur. Mereka tiba-tiba merasa gembira dan takut. Mereka telah mencapai puncak alam jin dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun menghadapi naga merah, mereka bertiga merasa sedikit khawatir dan tidak terlalu percaya diri. Jika kita bertiga bekerja sama, kita bisa bertarung, tetapi kita tidak cukup percaya diri. Bagaimana kalau begini, kita diam-diam membentuk formasi besar untuk menjebak naga merah di lembah, dan kemudian menangkapnya setelah bantuan klan kita tiba. Bagi para kultivator seperti kita yang berada di tahap Jindan, untuk menghadapi naga sungguhan seperti ini, setidaknya dibutuhkan 5 orang untuk memastikannya tidak akan melarikan diri, dan setidaknya dibutuhkan 10 orang untuk menangkapnya dengan mudah. Tetua Agung Klan Feng Tian, Fang Zheng, berkata dengan suara yang dalam, dan analisisnya tentang kekuatan masing-masing cukup logis. Apa yang dikatakan oleh Tetua Fang Zheng benar, dan tujuan utama kita sekarang adalah melindungi Prima. Jika kita bertiga melawan naga merah sampai mati, apa gunanya bahkan jika kita menangkapnya? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Tetua Linglong dari klan Bai Yue berbicara, menekankan kata, melindungi, yang jelas berarti, mengawasi. Itu benar. Tetua Agung Xionghu dari klan penjinak binatang juga membuat keputusan. Kemudian Tetua Linglong dari klan Bai Yue mengeluarkan 1 set bendera formasi dan menjelaskan kepada 2 lainnya cara menggunakan set bendera formasi yang unik untuk klan Bai Yue mereka. Kemudian Tetua Fang Zheng dari klan Feng Tian mengambil 3 bendera formasi, Tetua Xionghu mengambil 3 bendera formasi, dan Tetua Linglong dari klan Bai Yue menyimpan 2 bendera formasi untuk dirinya sendiri, dan mereka masing-masing menyelinap ke 4 sisi lembah. Bagaimana kalian, klan Beastmaster, menemukan naga merah ini? Dalam kehampaan, sosok Magu melayang ringan di udara, dan dia bertanya dengan lembut kepada seorang penyembah klan penjinak binatang. Sang pemuja berkata dengan tergesa-gesa, untuk menjawab peri, kami datang ke sini setelah merasakan aura alat komunikasi unik milik penjinak binatang dan menemukan jejak naga merah. Akan tetapi, anggota suku yang melepaskan alat komunikasi itu telah menghilang, dan tidak ada jejak auranya. Kurasa itu pasti sebuah kecelakaan. Kurasa saat anggota suku itu menemukan jejak naga merah, mereka juga ditemukan oleh naga merah dan diserang olehnya. Untungnya, mereka mengaktifkan alat komunikasi itu sebelum mereka mati. Bagaimana bisa ini menjadi suatu kebetulan bahwa naga merah berada di dekat sini? Apakah ini tipuan? Magu mengerutkan kening diam-diam, melirik tuan muda yang berdiri di sampingnya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan lagi secara terperinci, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin bingung dia. Menurut pemuja ini, mereka telah menjaga di sini selama lebih dari setengah jam, tetapi belum melihat jejak pemilik naga merah itu. Naga merah itu tampaknya telah menjadi binatang buas tanpa pemilik, dan telah bermain-main di sini sendirian. Cao Zun melihat sekeliling. Di permukaan, dia masih terlihat seperti pelayan yang membosankan, tetapi dalam hatinya dia diam-diam waspada jaring besar telah dipasang. Hanya masalah waktu untuk menangkap Cilong dan anak bermarga Sing. Tetapi bagaimana dia bisa keluar begitu cepat? Cilong benar-benar muncul di sini. Mungkinkah Sing Fang juga pergi ke panggung kenaikan? Bahkan jika dia tidak pergi, karena dia membasmi beberapa anggota klan penjinak binatang, dia pasti telah mendengar dari mereka bahwa kita sedang mencarinya. Mengapa dia tidak membawa Cilong dan melarikan diri dengan cepat? Dalam dugaannya, dia tidak punya ide untuk menangkap Fang Xing dengan cepat. Lagi pula, dia tahu betul bahwa bocah itu agak licik. Bagaimana dia bisa begitu mudah berurusan dengan seseorang yang bisa menghancurkan klan Hatetian sendirian? Dia sudah menduga, kalau orang ini tahu kalau semua orang di Guiksu sedang berusaha menangkapnya, dia pasti akan membawa naga merah dan melarikan diri ke suatu tempat yang jarang penduduknya, lalu perlahan-lahan mencari kesempatan, atau dia akan menyerahkan naga merah itu begitu saja dan memberikannya kepada mereka, supaya bisa bekerja sama dengan mereka dan bersama-sama memasuki kedalaman Guiksu.
Tidak peduli pilihan mana yang diambil Fang Xing, dia akan jatuh ke tangan Shao Zun dan dikendalikan dengan kuat olehnya. Tetapi sekarang naga merah tiba-tiba muncul dengan mudahnya, dan anak yang bermarga Fang menghilang, yang membuat segalanya menjadi membingungkan. Lagi pula, di mata orang lain, target mereka adalah naga merah, tetapi Magu dan dia tahu dalam hati mereka bahwa pemilik naga merah adalah target utamanya. Jika mereka tidak dapat menemukan Fang Xing dan mendapatkan cermin perunggu di tangannya, semua rencana mereka akan sia-sia. Akibatnya, mereka berdua menjadi sedikit cemas. Kemana perginya orang itu? Semakin Shao Zun memikirkannya, semakin bingung dia. Segala macam spekulasi mulai terbentuk di benaknya. Meskipun dia adalah keturunan burung vermilion, salah satu dari 4 roh jahat kuno, dan telah menjadi sangat kuat ketika dia tumbuh dewasa, dia terlahir untuk mencintai dengan menggunakan strategi. Selain itu, dia telah menderita 2 kekalahan serius di tangan Fang Xing, jadi dia ingin menangkapnya, tidak hanya untuk mencuri cermin perunggu, tetapi juga untuk melampiaskan keluhannya sebelumnya, dan obsesinya menjadi semakin dalam. Sayangnya, semakin aku memikirkannya, semakin bingung aku, dan aku tidak dapat mengetahui apa tujuan Fang Xing. Tentu saja, dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa Fang Xing, yang pemikirannya benar-benar berbeda dengannya, tidak memikirkan cara untuk melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, 3 tetua Fang Zheng dari klan Feng Tian, Linglong dari klan Bai Yue, dan Xiong Hu dari klan Yuzhou masing-masing telah mendarat di 3 sudut lembah, dan memasukkan bendera formasi di sudut yang telah ditentukan, bersiap untuk menyiapkan formasi secara diam-diam untuk menjebak naga merah terlebih dahulu. Hanya ketika master klan lainnya dan 5 atau lebih kultivator Jin dan Mahayana tiba, mereka dapat menghadapi naga merah dengan percaya diri dan mencegah terjadinya kecelakaan. Gerakannya sangat lembut, karena takut mengganggu naga merah yang sedang tidur nyenyak di lumpur di bawah. Namun, ketika dia melihat bahwa 5 dari 8 bendera formasi telah kembali ke posisi mereka dan hanya 3 terakhir yang tersisa, naga merah di bawah itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba terbangun, melihat ke atas dengan waspada, 2 aliran udara panas keluar dari hidungnya, dan matanya yang ganas menatap ke arah Feng Tian Fang Zheng dengan niat membasmi. Tetua Agung klan Feng Tian, Fang Zheng, sedang berjinjit untuk memasukkan bendera formasi ke dalam batu ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia langsung terkejut dan menunduk. Ketika dia bertemu mata dengan naga merah, dia berkeringat dingin. Tepat ketika dia berpegangan pada secercah harapan dan bertanya-tanya apakah naga merah benar-benar melihatnya, dia tiba-tiba mendengar naga merah mengaum dan bergegas ke arahnya. Suara mendesing. Bayangan merah melesat ke langit bagaikan anak panah yang tajam, dan arah anak panah itu tepat mengarah ke Tetua Agung Fang Zheng dari klan Feng Tian. Naga merah ketakutan, ambil tindakan. Tetua Agung Fang Zheng berteriak kaget, tanpa sempat memikirkan bagaimana ia telah membuat naga merah itu waspada dengan bersikap sangat hati-hati. Ia tanpa sadar menghunus pedangnya, menggoyangkan badan pedangnya, dan gelombang pedang menyerbu ke arah lembah seperti air. Namun, ketika ia melihat naga merah itu terkejut, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika tidak, jika ia melarikan diri, akan sulit untuk menemukannya di tempat sebesar Guiksu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ledakan, naga merah itu bergegas maju dan benar-benar menangkap gelombang pedang itu dengan kepalanya. Ia melesat maju seperti air pasang dan menghantam Tetua Agung Fang Zheng. Tetua Agung Fang Zheng melihat bahwa ia tidak dapat bertahan melawan gelombang pedang itu, dan dengan panik, ia menghindar dan menggunakan teknik teleportasi dengan suara mendesing. Ia telah bergerak ratusan kaki jauhnya, tetapi ia tidak berani menahan hantaman naga merah itu secara langsung, jika tidak, ia akan terluka parah. Ayo kita lakukan. Melihat ini, Tetua Linglong dari klan Bai Yue juga menghela nafas pelan dan melirik Tetua Xiong Hu dari klan Yuzhou. Mulailah. Penatua Xiong Hu juga berteriak keras dan membuat beberapa gerakan tangan. 4 bayangan gelap tiba-tiba terbang keluar dari tas penyimpanan. Keempat bayangan itu membesar di udara dan mengeluarkan raungan rendah. Aura ganas terpancar dari mereka. Kemudian bayangan itu menyebar, dan ternyata mereka adalah kera ganas berlengan 4, beruang berambut merah raksasa, serigala darah berekor perak, dan ular piton bermata hijau bertanduk 1. Binatang buas tingkat keempat. Mereka sebenarnya adalah 4 binatang buas tingkat keempat. Linglong, Tetua Agung klan Bai Yue, juga berteriak dan menunjuk langit dengan jarinya. Langit sudah putih hari ini dan tidak ada bulan di langit, tetapi ketika dia menunjuk langit, bulan yang cerah tampak samar-samar di langit yang putih. Tampaknya ada bintang-bintang yang tersebar di sekitar bulan, dan di atas bulan, cahaya bulan yang cerah turun dan berubah menjadi jaring besar yang menutupi seluruh langit dan menyelimuti lembah. 3 kultivator Jin dan Mahayana yang hebat menyerang bersama-sama, masing-masing menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, dan mereka semua mengaktifkan kekuatan sihir mereka yang paling kuat. Di kejauhan, semua kultivator Jindan dan pembangun fondasi juga berkumpul dan menonton dari jarak yang aman.
Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka belum mampu berpartisipasi dalam perang semacam itu. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan dicincang menjadi beberapa bagian. Mengaum, naga merah itu benar-benar marah, berguling-guling dan berguling-guling, menyerbu ke depan untuk membasmi, disertai guntur dan kilat yang menggelegar dan berkekuatan luar biasa. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa menangkap naga merah terlebih dahulu. Shao Zun dan Magu juga tertarik dengan pertempuran ini, mengerutkan kening saat mereka menyaksikan pemandangan itu, tetapi mereka merasa sedikit tertekan. Perangkap itu awalnya dipasang untuk menangkap Fang Xing, tetapi cilong ditemukan dan orang menyebalkan kecil itu hilang. Mereka tidak punya pilihan selain menangkap cilong terlebih dahulu dan kemudian memikirkan rencana lain untuk menangkap orang menyebalkan kecil itu. Namun, setelah kejadian ini, mereka tidak tahu apakah akan ada perubahan. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika perhatian semua orang tertarik oleh naga merah, Fang Xingzeng diam-diam menjulurkan kepalanya dari awan yang tidak mencolok. Dengan sedikit mencibir, dia melihat Magu yang dikelilingi oleh para pelayan dengan pakaian rami. Di tangannya, ada cermin perunggu yang sudah dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Cermin itu memancarkan cahaya putih aneh dan tergantung ringan di depannya. Karena kamu ingin melihatku, aku akan membiarkanmu melihatku. Fang Xing tertawa sinis, tetapi kata-katanya sedikit kejam, dan dia mengepalkan tinjunya dengan suara berderit. Guk-guk besar, lakukanlah. Fang Xing, yang telah melakukan persiapan yang cukup, tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Naga merah, yang bertarung sengit di udara dengan klan Feng Tian, Bai Yue, dan Yu Shou, tiba-tiba memiliki mata merah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Pada saat ini, jaring bulan yang dipasang oleh tetua klan Bai Yue, Ling Long, telah melilit tubuhnya, dan 4 binatang buas tingkat 4 yang dikendalikan oleh tetua klan Yu Shou, Xiong Hu, terjerat di sekitarnya dan menggigitnya dengan gila, yang sangat tragis. Fang Zeng, tetua agung dari klan Feng Tian, adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur pribadi. Dengan 1 orang dan 1 pedang, ia melawan naga merah secara langsung dan menghadapi setidaknya 40% dari kekuatan serangan naga merah. Dalam situasi ini, naga merah itu tampaknya telah terperangkap, dan keganasannya berangsur-angsur menurun. Namun, pada saat ini, ia tampaknya menghasilkan kekuatan besar dari udara tipis, dan dengan raungan, tubuhnya bergetar hebat, dan ia melepaskan diri dari jaring bulan. Desis, desis, desis. Jaring bulan raksasa itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya bulan lagi dan menghilang menjadi ketiadaan. Wajah tetua Linglong dari klan Bai Yue langsung berubah drastis. Setelah itu, naga merah itu meraung, berbalik, dan melemparkan ular piton bermata hijau bertanduk satu yang telah menggigit ekornya ke depannya, lalu menggigitnya dengan keras. Kekuatan gigi naga itu begitu dahsyat sehingga separuh daging di leher ular piton bermata hijau bertanduk satu itu langsung terkoyak. Setelah itu, kepala naga itu berayun, dan sepotong besar daging terlempar ke udara. Darah berceceran, ular piton raksasa itu melolong, dan jatuh dengan lembut. Penampilan yang ganas ini membuat 3 binatang buas lainnya ketakutan. Keganasan mereka mereda sejenak dan mereka tidak berani bergerak maju. Naga merah itu tidak melawan mereka, tetapi meninggalkan mereka begitu saja dan bergegas menuju tetua agung Fang Zeng dari klan Feng Tian. Tetua agung Fang Zeng dapat menahan 40% kekuatan serangan naga merah itu, tetapi dia tidak berani mengandalkan pedangnya sendiri untuk menahan semua kekuatan benturannya. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, dia terbang puluhan kaki jauhnya dengan pedangnya untuk menghindari tabrakan. Untuk sesaat, meskipun naga merah yang ganas itu belum memenangkan pertempuran sengit, ia telah menakuti semua musuh dan memperoleh kebebasan sesaat. Tampaknya ia telah memutuskan untuk melarikan diri. Ia meraung dengan keras, menggoyangkan ekornya, dan bergegas ke arah timur dengan kecepatan kilat. Momentumnya yang ganas tampaknya telah mencabik-cabik semua yang ada di depannya menjadi berkeping-keping, dan kemudian menghancurkannya berkeping-keping, termasuk Magu yang menjadi yang pertama menanggung beban. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi lokasi Magu saat ini persis di jalur pelarian naga merah. Lindungi Prima. Ketika tetua agung klan penjinak binatang melihat ini, dia langsung melotot dan berteriak. Meskipun mereka telah mengawasi Magu atas nama perlindungan dan tidak membiarkannya lepas dari pandangan mereka, mereka benar-benar peduli dengan keselamatannya di hati mereka. Bagaimanapun, wanita ini sekarang adalah satu-satunya harapan bagi semua klan untuk memasuki kedalaman Guiksu. Dalam keadaan cemas, ketiga Jin dan Mahayana menyerang pada saat yang bersamaan. Tetua agung dari klan penjinak binatang, Xiong Hu, mengeluarkan sebuah lonceng dan menggoyangkannya dengan cepat. Kera ganas berlengan 4 dan serigala darah itu tampaknya terdesak dan sama sekali mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan bergegas menuju naga merah itu dengan putus asa. Yang satu memeluk tubuh naga merah itu,
sementara yang lain bergegas maju dan menggigit kaki belakang naga merah itu, menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Penatua Bai Yue Linglong juga menahan rasa tidak nyaman di hatinya, melambaikan tangannya dan melemparkan seutas benang sutra berwarna bulan, melilit erat tubuh naga merah itu. Bahkan Penatua Agung Klan Feng Tian, Fang Zheng, mengeluarkan raungan panjang, menukik ke bawah dengan kepala lebih dulu, dan pedang panjang di tangannya tampaknya telah berubah menjadi paku dewa yang jatuh dari langit, seolah-olah akan menusuk kepala naga merah itu dengan satu pedang dan memakukannya ke tanah. Meski begitu, naga merah itu tetap menerjang dengan sangat ganas, dan hanya berjarak 10 kaki dari Magu. Angin kencang yang dibawanya saat menerjang bahkan membuat para biksu Jindan yang berdiri di sekitar Magu terhuyung ke sana kemari, dan mereka tidak dapat berdiri tegak. Selain itu, mereka sangat ketakutan dan berteriak, terbang di udara seperti lalat tanpa kepala untuk melarikan diri. Wajah Magu juga berubah drastis. Dia tidak berniat untuk melawan serangan naga merah itu. Kelima pelayan di depannya terbang maju dan menghalangi jalannya. Namun, pelayan yang menyamar sebagai Cao Zun itu mundur bersamanya, mencoba mundur ke tempat yang aman. Pada saat ini, para biksu yang berdesakan di sekitar Magu akhirnya bubar. Wanita ini, yang telah dikelilingi oleh para kultivator Guiksu karena pentingnya identitasnya begitu dia muncul, jarang memperlihatkan kekurangannya. Fang Xing, yang telah bersembunyi di awan dan memata-matai, memanfaatkan kesempatan ini. Dengan kabut hijau di sekelilingnya, dia tiba-tiba bergegas maju. Dia telah memperhitungkan sudutnya sebelumnya, jadi arah mundurnya Cao Zun dan Magu persis seperti posisinya. Dengan gerakan mundur dan menyerbu ini, dia mendekati punggung Magu dengan kecepatan hampir secepat kilat. 100 kaki, 70 kaki, 40 kaki, 30 kaki. Teknik penyembunyian napas yang diwariskan oleh embrio pedang hitam begitu kuat sehingga dapat menembus kehampaan dan melampaui alam. Begitu teknik itu dilakukan, bahkan seorang kultivator Mahayana Jindan tidak akan dapat menangkap jejak Fang Xing, kecuali mereka mengunci kehampaan atau membentuk formasi besar untuk memaksanya keluar. Sekarang, Fang Xing menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik penyembunyian napas, bergerak melalui kehampaan seperti hantu, dan menutup jarak antara dirinya dan Magu seperti kilat. Saat mereka hendak memasuki jarak 30 kaki, Cao Zun, yang mendukung Magu dan mundur dengan cepat, tiba-tiba terkejut. Seseorang datang. Cao Zun tiba-tiba berteriak pada Magu, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan menyemburkan aliran api merah dari mulutnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Api merah itu melesat keluar dan langsung berubah menjadi lautan api, memisahkan Fang Xing dan Magu yang tengah menyerbu ke arah mereka. Ketika Fang Xing melihatnya, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kemudian perasaan kejam muncul. Minum. Fang Xing tiba-tiba dan tegas membatalkan teknik penyembunyian napasnya, dan dengan perubahan pikiran, ia melepaskan 108.000 pedang. Dua sayap emas besar melilit seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti bola meriam emas yang menyerang langsung ke lautan api. Menghadapi lautan api yang disiapkan oleh Cao Zun, ia secara mengejutkan memilih untuk menyerang lurus ke depan, lebih suka menahan api yang membakar lautan api hanya untuk menyerang ke depan. Panggilan. Dari sudut pandang Magu dan yang lainnya, mereka melihat kabut hijau samar menghilang di ujung lain lautan api, memperlihatkan sosok kurus. Namun, sebelum mereka dapat mengidentifikasi sosok itu, cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sekitar sosok itu, dan kemudian sosok itu menabrak langsung ke lautan api, seolah-olah itu adalah pedang emas yang membelah lautan api dan benar-benar melintasi lautan api. Gerakan ini terlalu mengejutkan, dan sosoknya begitu cepat sehingga ketika Magu dan Cao Zun berpikir sejenak, orang itu telah melewati lautan api dan hampir berhadapan langsung dengan mereka. Jaraknya hanya 3 meter. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Cao Zun, ia pun bersiap menerjang maju dan menghantam sosok itu. Namun dia tidak bergerak, sebab setelah orang yang menyeberangi lautan api itu, dia sudah gemetar dan tubuhnya berhenti tiba-tiba. Tampaknya dia membayar harga yang sangat mahal untuk menyeberangi lautan api dan terluka parah. Ini sungguh tidak mudah. Pengunjung itu batuk beberapa kali dan memuntahkan seteguk darah hitam yang terbakar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Magu sambil tersenyum tipis. Dia berkata sambil tersenyum, satu-satunya keturunan Sun Long, ku dengar kau mencariku. Aku datang. Itu kamu. Magu sedikit terkejut, dengan energi spiritual mengelilinginya, dan menatap orang di depannya. Meski pengunjung itu tampak tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali, dia tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya, dan kekuatan spiritualnya siap meledak kapan saja. Setelah melihat penampilan orang di depannya, dia sedikit terkejut, dan warna aneh melintas di matanya. Orang yang bergegas itu sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun, mengenakan jubah hitam, dengan rambut abu-abu dan putih diikat menjadi ekor kuda, dan cermin perunggu melayang di depannya. Yang lebih penting, dia telah mendengar tentang penampilan orang ini, dan dialah orang yang sedang dicarinya.
Tuan Naga Merah, Xing Fang, yang memperoleh pusaka peninggalan leluhur Hatetian, mengapa dia muncul seperti ini? Tuan muda di samping mata magu juga berbinar ketika melihat Fang Xing, dan perasaan gembira muncul di balik ekspresinya yang lesu dan lesu. Dia tidak menyangka bahwa Xing Fang yang selama ini dicarinya akan muncul di depannya dengan begitu terang-terangan, terutama cermin perunggu yang terbang di depannya. Bukankah itu harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Hatetian yang telah dicarinya selama bertahun-tahun? Lihat di mana kamu bisa berlari. Dalam ekstasenya, Cao Zun melangkah maju dengan jahat dan hendak meraih Fang Xing di tangannya. Tanpa diduga, Fang Xing terpaksa muncul. Dia menatap Magu dan Cao Zun dengan aneh, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata Jindan benar-benar sulit dihadapi. Kamu benar-benar menemukannya, tapi... Dia terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, mengaktifkan cermin perunggu di depannya, dan mengarahkannya ke Magu jaraknya cukup, kamu adalah sanderaku sekarang. Magu dan Cao Zun sama-sama terkejut, dan sebuah pikiran aneh muncul di benak mereka. Fang Xing tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan malas jangan bergerak, jangan membaca mantra, dan jangan mencoba melarikan diri atau membiarkan orang lain menyelamatkanmu. Aku berjanji bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan segera mengaktifkan harta karun ini. Pada jarak ini, kamu tidak akan dapat meninggalkan jejak sedikit pun. Melihat api hitam bergulung seperti angin dan awan di dalam cermin perunggu, wajah Magu dan Cao Zun benar-benar berubah. Saat ini, Fang Xing hanya berjarak sekitar 3 meter dari Magu. Bagi seorang kultivator, jarak ini hampir sama dengan berdiri di dekatnya. Jika cahaya aneh di cermin perunggu itu dikeluarkan, Magu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan teknik teleportasi. Jika seperti yang dikatakan Fang Xing, dia pasti akan terkena langsung cahaya aneh di cermin perunggu itu. Konsekuensi terkena cahaya aneh di cermin perunggu itu tidak terbayangkan. Api nafas agung, dia benar-benar mampu mengaktifkan cermin nafas agung hingga sejauh ini. Tuan muda merasakan aura mengerikan yang keluar dari api hitam di cermin perunggu, dan hatinya dipenuhi gelombang yang bergejolak. Cao Zun yang selama ini berusaha memanfaatkan kekuatan suku Guiksu untuk memaksa Fang Xing keluar dan mengambil cermin perunggu itu darinya, tidak menyangka Fang Xing akan berinisiatif mendatanginya dan secara terang-terangan mengambil cermin perunggu itu agar mereka lihat. Tetapi hasilnya sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Cermin perunggu telah diaktifkan, dengan api hitam dan aura yang melonjak di dalamnya yang tampaknya siap meledak keluar. Cao Zun hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak mengerti bagaimana Fang Xing bisa mengaktifkan cermin perunggu sedemikian rupa. Di Guiksu, dia mungkin orang yang paling mengenal cermin Taixi. Dia tahu bahwa cermin Taixi itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat dengan cahaya Taixi di dalamnya. Itu bisa mengaktifkan 5 kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah untuk melukai musuh dari jarak jauh. Dalam pemahamannya, Fang Xing baru berada pada tahap pembangunan fondasi. Dia mungkin bisa mengaktifkan cermin perunggu, tetapi kekuatan spiritualnya tidak murni dan kultivasinya tidak cukup. Paling-paling, dia hampir tidak bisa mengaktifkan cermin perunggu dan mengendalikan sedikit tanah fana. Namun sekarang, tampaknya cermin perunggu itu dipenuhi dengan api hitam dan memiliki momentum yang mencengangkan. Jelas bahwa cermin itu telah mencapai level tahap ramuan emas ketiga untuk mengaktifkannya. Ini benar-benar membuat dia dan Magu tidak berani bergerak. Jika jarak di antara mereka 10 kaki, mereka mungkin masih bisa menghindar, tetapi 3 kaki terlalu dekat. Tak heran orang ini lebih memilih menahan kobaran api merahnya sendiri dan menyerbu. Untuk sesaat, Cao Zun dipenuhi dengan kebencian dan hampir merasa gila. Dia tidak menyangka orang ini begitu berani hingga akan menggunakan cara seperti ini untuk menghadapi rencananya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana Fang Xing akan menangani situasi yang telah dia buat. Tetapi ide Tuan Fang sangat sederhana, dia tidak memiliki pikiran yang rumit, dia hanya ingin menculik seseorang. Cao Zun yakin bahwa dia telah memasang jaring untuk memaksa Fang Xing ke jalan buntu, konon untuk mengambil naganya, tetapi sebenarnya untuk mengambil cermin ajaibnya. Menghadapi situasi ini, dia pikir Fang Xing bisa melarikan diri atau bekerja sama. Tidak peduli apapun, Fang Xing akan jatuh ke telapak tangannya. Namun, Fang Xing memikirkan situasinya dan menyadari bahwa jika dia melarikan diri, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman Guiksu. Jika dia bekerja sama, dia tidak akan rela mengorbankan nyawa Dagouzi. Jadi, dia tidak melarikan diri atau bekerja sama, tetapi berbalik untuk melawan mereka. Karena identitas Magus sangat penting, dia akan mengikat wanita ini terlebih dahulu. Dia tidak percaya bahwa orang lain tidak akan takut. Saat ini, dia tidak tahu hubungan antara Cao Zun dan Magu. Dia juga tidak tahu bahwa jebakan yang dipasang oleh kedua orang ini sebenarnya adalah untuk merebut cermin ajaib dari tangannya.
Dia hanya tahu bahwa setelah Magu mengatakan itu, semua kultivator di Guiksu akan menjadi gila mencarinya dan merebut naga merahnya. Menghadapi godaan di kedalaman Guiksu, dia tidak punya cara untuk menghentikan para kultivator gila ini, lagi pula, kata-katanya tidak berpengaruh. Jadi dia memutuskan untuk menculik Magu. Dia tidak percaya bahwa nyawa gadis ini ada di tanganku. Beraninya kau tidak menuruti perintahku. Kalau dipikir-pikir, menculik Jindan dengan level kultivasi pembangunan fondasi adalah hal yang sangat mengerikan. Bahkan orang yang berani seperti dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, setelah memikirkannya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Untungnya, cermin perunggu yang dia dapatkan dari paviliun rahasia keluarga Hatetian memang merupakan senjata ajaib dengan kekuatan tak terbatas. Menggunakan harta karun ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Dengan cermin perunggu ini, dia hanya perlu berada dalam jarak 10 kaki dari Magu untuk memperoleh kesempatan menaklukkan wanita ini. Sayang sekali Magu dikelilingi dan dilindungi oleh banyak klan, jadi mereka yang bisa mendekatinya dalam jarak 10 kaki adalah para tetua agung dan orang kepercayaan dari 3 klan utama. Orang asing seperti Fang Xing bahkan tidak bisa mendekatinya dalam jarak 30 kaki, apalagi 10 kaki. Oleh karena itu, Fang Xing membiarkan naga merah membuat keributan, pertama-tama memancing 3 kultivator Jin dan Mahayana, dan kemudian membubarkan kultivator Jin dan lain yang mengelilingi Magu, untuk memberi dirinya kesempatan. Kemudian dia menggunakan teknik penyembunyian napas untuk mendekati Magu dan menyinari cermin perunggu padanya, tidak percaya bahwa dia tidak takut mati. Meskipun ada beberapa kesalahan dalam prosesnya dan pendekatannya ketahuan, tujuannya tercapai. Jika dia berada dalam jarak 10 kaki, dia akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan Magu, dan sekarang setelah dia berada 3 kaki jauhnya, dia cukup percaya diri untuk mengalahkan wanita ini. Perubahan mendadak ini juga langsung membuat khawatir para kultivator lainnya, yang semuanya sangat terkejut. Mereka diam-diam mengepung Magu di tengah, baik untuk berjaga-jaga maupun untuk perlindungan, tetapi mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas di bawah serangan putus asa naga merah. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sesaat, Magu benar-benar ditangkap oleh cermin perunggu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wah, berani sekali. 3 tetua klan Feng Tian, Yu Shou, dan Bai Yue di sisi lain langsung geram saat melihat ini, dan mereka ingin bergegas sambil berteriak mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Namun, merekalah yang tadi bertarung dengan naga merah, tetapi sekarang naga merah melawan, meraung dan menyerang mereka bertiga terus-menerus, sehingga menjerat mereka bertiga. Mereka tidak berani memimpin pertarungan di sana, dan hanya bisa berpegangan erat, merasa khawatir. Para kultivator Jin dan lainnya yang tersebar di udara juga ragu-ragu dan tidak berani melangkah maju. Walaupun mereka tidak mengenali cermin perunggu di tangan Fang Xing, mereka dapat merasakan aura jahat yang tak dapat dijelaskan darinya. Dalam situasi ini, Magu tetap tenang dan berkata dengan lembut, "Teman Taoisku, mengapa kamu harus melakukan ini?" Fang Xing membuka telapak tangan kanannya, dan kekuatan spiritual mengalir keluar dari kelima jarinya. Ujung kekuatan spiritual lainnya terhubung ke cermin perunggu. Di cermin perunggu, api hitam melonjak dan diarahkan langsung ke kepala Magu yang berjarak 3 meter. Meskipun bahu kirinya terluka parah, dia tampak sangat tenang. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya pikir ini pertama kalinya kita. Anda sepertinya mengenal saya." Magu sedikit tertegun. Kemudian dia teringat saat pertama kali melihat Fang Xing, dia berkata itu kamu tanpa sadar. Itu hanya tindakan yang tidak disadari. Situasinya kacau saat itu, dan bahkan dia sendiri tidak terlalu peduli. Namun dia tidak menyangka bahwa pria ini benar-benar mengetahuinya. Hal ini membuat hatinya merinding, dan nadanya menjadi sedikit dingin. "Apakah kamu yakin berani membasmiku dalam situasi ini?" Fang Xing terkejut, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sangat tampan? Mengapa aku tidak berani membasmimu?" Magu bergerak sedikit, dan melangkah ke arah cermin perunggu. Angin meniup kerudung di bawah topinya, memberinya kesan hikmat. Suaranya berubah dari lembut dan tenang menjadi sedikit dingin dan mengancam. "Akulah satu-satunya yang dapat memimpin suku Guiksu ke Rerun Dewa Taisang. Jika kau membasmiku, apakah kau tidak takut dicabik-cabik oleh anggota klan yang marah? Aku tidak tahu bagaimana kau mengaktifkan cermin perunggu ini, tetapi bagaimanapun juga kau hanya berada pada tahap pembangunan fondasi. Aku tidak percaya kau dapat menggunakannya terus-menerus. Selama kau mengaktifkan cermin ini untukku, Magu berjanji bahwa kau dan naga merahmu tidak akan dapat lolos dari penangkapan para pembudidaya Guiksu, dan pasti akan dikubur bersamaku." Saat dia bicara, dia tampak memprovokasi dia, dan dia benar-benar mengerahkan jejak kekuatan spiritual. Pupil mata Fang Xing tiba-tiba mengecil dan dia merasa tidak berdaya. Wanita ini benar-benar ingin menguji keberaniannya. Apakah Tuan Fang seorang pengecut? Fang Xing tahu bahwa jika dia ragu sejenak, wanita itu mungkin akan menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Tidak akan butuh waktu lama.
Selama dia berada 10 kaki jauhnya, cermin perunggunya tidak akan mengancamnya. Kemudian, para kultivator di sekitarnya akan bergegas dengan mata penuh semangat. Berapa banyak dari mereka yang bisa dia kalahkan dengan cermin perunggu di tangannya? Lagi pula, dia menebak dengan benar bahwa dia tidak bisa menggunakan cermin perunggu ini terus-menerus. Faktanya, dia sekarang telah menggunakan semua kekuatan spiritual yang tersimpan di meridian ke-9 untuk mengaktifkan cermin perunggu ke tingkat ini. Ini sebenarnya adalah cerminan dari fondasinya yang kokoh. Jika kultivator lain datang ke sini, dengan kultivasi mereka yang membangun fondasi, mereka mungkin tidak akan dapat mengaktifkan cermin perunggu ini sama sekali. Keunggulan Fang Xing dari fondasi ungu tingkat 9 telah ditunjukkan dengan jelas dalam hal ini. Selain memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada kultivator dengan level yang sama, ia juga dapat menggunakan senjata ajaib untuk mengerahkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kultivator dengan level yang sama. Namun, hanya itu yang bisa kulakukan. Lagi pula, tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi, jadi bisa menggunakannya sekali saja sudah merupakan kesempatan langka. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengurus magus seperti ini, dan dia tidak boleh ceroboh. Jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur. Wanita magu juga menemukan hal ini. Dia tampak lembut dan bijaksana, tetapi tindakannya begitu ganas sehingga dia rela menggunakan hidupnya sendiri untuk menantang kesabaran Fang Xing. Dia tampaknya telah memutuskan bahwa bahkan jika Fang Xing menggunakan cermin perunggu untuk menyinarinya, dia tidak akan berani benar-benar mendesaknya, dan selama dia ragu-ragu, dia akan jatuh ke tangannya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jadi dia mengaktifkan sedikit kekuatan spiritual seolah ingin memprovokasi. Jika Fang Xing tidak bereaksi terhadap ini, jejak kekuatan spiritual ini akan segera mengaktifkan teknik teleportasi dan melarikan diri sejauh 100 kaki. Pada saat ini, tuan muda di sampingnya juga memiliki tatapan dingin di matanya dan menatap Fang Xing dengan muram. Namun, baik dia maupun Magu tidak menyangka Fang Xing akan bereaksi seperti ini. Ketika Magu mengangkat jejak kekuatan spiritual ini untuk memprovokasinya, Fang Xing tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam dengan suara puh. Kekuatan spiritual di telapak tangan kanannya melonjak dan mengalir ke cermin perunggu. Dengan suara keras, cermin perunggu, yang sudah penuh dengan kekuatan spiritual dan hanya membutuhkan sedikit kekuatan spiritual untuk diaktifkan, menyemburkan api hitam. Api hitam yang datang ke arah mereka membuat Magu dan Cao Zun sangat ketakutan hingga mereka tertegun sejenak. Kekuatan spiritual yang provokatif di Magu dan seringai yang nyaris tak terlihat di wajah Cao Zun belum memudar. Huf! Api hitam itu membesar melawan arah angin, dan seketika membungkus Bian Magu dalam lautan api. Teriakan itu langsung membumbung ke langit. Tuan muda itu tertegun sejenak, dan segera mundur. Saat dia baru saja melangkah mundur, api hitam itu benar-benar mengalir di sepanjang udara, menutupi tempat di mana dia berada, dan kemudian menyala terus-menerus, mengubah ruang puluhan kaki yang diterangi oleh cermin perunggu menjadi lautan api. Suara mendesing. Untuk sesaat, api hitam meraung, dan di bawah pantulan api aneh ini, bahkan matahari terbit pun tampak begitu pucat dan redup. Beraninya kau. Pada saat cahaya aneh itu tiba-tiba muncul, Tetua Agung Fang Zheng dari klan Feng Tian, Tetua Agung Linglong dari klan Bai Yue, dan Tetua Agung Xiong Hu dari klan Yuzhou bertarung sengit dengan naga merah, tetapi mereka juga menyadari kejadian yang terjadi di sini. Dalam keterkejutan, mereka bahkan tidak repot-repot mengepung naga merah itu, dan berbalik dan berteriak pada Fang Xing dengan putus asa. Mereka sangat panik di dalam hati mereka. Jika Magu mati, bukankah rahasia Guiksu akan sia-sia? Sementara mereka teralihkan, naga merah, yang semakin ganas seiring pertarungan berlangsung, mendapat kesempatan dan melawan balik dengan panik. Ia menyapu tubuhnya dan menjatuhkan ketiga orang itu. Kemudian, dengan kekuatan naganya yang semakin kuat, ia maju terus, seolah-olah ia tidak akan berhenti sampai pertarungan berakhir dengan kalian semua mati. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyerangmu? Kau bukan ibuku. Di balik cermin perunggu, Fang Xing mencibir dan berkata, dia melakukan hal yang sangat menakjubkan, tetapi dia tetap tidak peduli. Meskipun cermin harta karun Taixi di tangannya sangat kuat, cermin itu juga menghabiskan banyak energi spiritual. Energi spiritual yang telah dia masukkan sekitar setengah jam sebelumnya hanya terbakar kurang dari 3 tarikan napas sebelum berangsur-angsur menghilang. Api hitam aneh itu memudar dari kehampaan, dan dari lautan api, berubah menjadi naga api, dan dari naga api, berubah menjadi sekumpulan api dan terbang kembali ke cermin perunggu. Saat ini, Magu telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi. Seluruh tubuhnya terbakar, dan jubah serta aksesorisnya semuanya terbakar menjadi abu oleh api hitam. Dia tampak seperti sepotong arang. Setelah api hitam dari cermin perunggu di tangan Fang Xing diambil kembali, dia jatuh ke tanah tanpa suara. Dia tampak seperti telah terbakar sampai mati. Dasar orang menyebalkan, aku akan membasmimu.
Dia benar-benar membakar peri magu sampai mati. Ayo kita pergi bersama dan membasminya. Sesaat semua kultivator di sekitar berteriak keras, mata mereka memerah, dan mereka berteriak kepada Fang Xing agar membasminya. Dalam pandangan mereka, Fang Xing tidak hanya membakar magu sampai mati, tetapi juga membakar abis harapan semua orang untuk menjelajahi rahasia istana Tao Taisang. Namun, menghadapi kemarahan para kultivator, Fang Xing hanya mencibir, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan arang yang jatuh ke tanah. Dia mencubit dagunya dengan dua jari tangan kanannya dan memasukkan biji teratai ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengangkat lehernya dan berjalan menuju kerumunan, berteriak jika kalian tidak ingin dia mati lagi, datanglah ke sini. Batuk, magu yang tampaknya sudah tidak bernyawa lagi tiba-tiba terbatuk sangat lemah. Saat batuk, mulutnya sedikit terbuka, dan tercium bau darah yang pekat. Baunya tercium jelas dalam radius puluhan kaki. Di saat yang sama, tubuhnya yang baru saja mati kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar, tetapi seperti lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu bisa padam. Berhenti, Prima belum mati. Seseorang berteriak dan mencoba menghentikan mereka yang hendak menyerbu ke depan. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar ingin maju. Meskipun ada banyak jindan di lapangan, berapa banyak orang yang benar-benar berani maju dan melawan Fang Xing sampai mati. Bagaimanapun, semua orang baru saja melihat kekuatan cermin perunggu. Hanya orang bodoh yang berani maju dan melawan Fang Xing sampai mati. Terutama saat mereka merasakan samar-samar nafas kehidupan dari magu, mereka tidak mau muncul. Lagi pula, mereka hanya takut tidak ada yang akan menunjukkan jalan ke Guiksu. Selama magu belum mati, tidak masalah apakah dia terluka atau tidak. Hei, kau lihat itu. Jangan pikir aku tidak akan membasmimu hanya karena kau anggota terakhir klan Sunlong. Dan jangan pikir setelah aku membasmimu, orang lain akan menyerbu dan mencabik-cabikku. Bahkan, setelah aku membasmimu, kau tidak akan berharga bagi orang lain. Siapa yang akan datang kepadaku untuk membalas dendam atas orang yang sudah mati? Apa kau benar-benar berpikir bahwa guk-guk besarku hanya bisa bertingkah lucu dan tidak akan menggigit orang? Fang Xing melirik yang lain, lalu mengangkat magu lagi, lalu melemparkannya ke Teng Yun sambil mencibir. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Magu tidak dapat berbicara lagi saat ini. Meskipun nyawanya terselamatkan oleh biji teratai darah, luka-lukanya terlalu parah. Seluruh tubuhnya penuh luka, sulit baginya untuk membuka mata dan menatap Fang Xing, apalagi berbicara. Kalian bertiga orang menyebalkan tua, mengapa kalian tidak menghentikannya? Fang Xing melihat ke kejauhan di mana pertempuran sengit masih berlangsung, atau lebih tepatnya pemandangan absurd seekor naga mengejar 3 orang di seluruh langit. Dia berteriak keras dan diam-diam memanggil naga merah kembali dalam benaknya. Setelah memanggilnya 2 atau 3 kali, naga merah dengan enggan berhenti mengejar dan terbang kembali ke Fang Xing, mengibaskan ekornya. Ketiga tetua tidak berani menghentikannya. Mereka hanya terdiam, tergantung di udara dan terengah-engah. Mulai sekarang, satu-satunya jalan menuju tempat rahasia Guiksu ada di tanganku. Fang Xing menyebut magu di kakinya lagi. Awalnya dia adalah ramuan emas, tetapi sekarang dia tidak lebih kuat dari seekor ayam kecil. Ketika para kultivator di sekitarnya melihatnya seperti ini, mereka membencinya hingga kesal, tetapi tak seorang pun mengatakan sesuatu yang berbeda. Apa kamu bercanda? Dia membakar magu sampai dia menjadi hitam seperti arang karena perselisihan. Bagaimana jika aku benar-benar membuatnya marah dan membakar magu sampai mati? Fang Xing memandang para kultivator itu, terkekeh, dan merasa agak bangga. Dia tahu bahwa setelah dia membakar magu sampai mati dan kemudian menghidupkannya kembali, dia benar-benar telah membuat orang-orang ini takut. Awalnya, dalam situasi ini, bahkan jika dia menangkap magu, hanya sedikit orang yang mengira dia berani melakukannya. Lagi pula, jika dia benar-benar membasmi magu, dia tidak akan memiliki sandera di tangannya, dan Dagouzi akan terjerat oleh lawan yang kuat, jadi dia mungkin benar-benar akan tercabik-cabik. Bahkan magu sendiri berpikir bahwa dia memiliki status yang luar biasa dan berani memprovokasi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Oleh karena itu, Fang Xing menggunakan metode khusus untuk memberitahu orang lain bahwa dia berani. Karena kau pikir aku tidak akan membakarmu, maka aku akan membakarmu sungguhan. Api hitam aneh di cermin perunggu dilepaskan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Magu juga seorang kultivator jindan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan api hitam ini, dan terbakar menjadi sepotong arang hitam hampir dalam sekejap. Dengan pemandangan ini yang tertanam kuat di benak para kultivator, Fang Xing tidak percaya bahwa mereka tidak akan berhati-hati. Namun, meskipun tindakan ini tampak gegabah, Fang Xing sebenarnya tahu apa yang sedang dilakukannya. Api hitam yang dilepaskannya segera ditarik kembali, dan luka magu tidak separah yang terlihat. Secara sederhana, dia tidak langsung mati. Selama dia tidak langsung mati,
Fang Xing punya cara untuk membuatnya tetap hidup. Benih teratai darah sudah cukup untuk membuatnya tetap hidup dan bahkan memungkinkannya pulih setelah terbakar parah. Akan tetapi, bahkan jika dia memberi makan biji teratai darah, dia pasti akan terluka, itulah yang diinginkan Fang Xing. Dia ingin menyandera Magu bukan untuk 1 atau 2 hari, tetapi untuk waktu yang lama. Jika Magu tidak terluka, dia tidak akan berani menculiknya karena dia tidak tahu kapan pihak lain akan mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan, dan dialah yang akan bernasib sial. Namun sekarang sudah lebih baik. Tidak hanya membuat semua praktisi tenang, tetapi yang terpenting, orang yang terluka parah menjadi lebih mudah dikendalikan. Setelah menenangkan para kultivator lainnya, Fang Xing mengangkat Magu, melompat ke kepala naga, dan berteriak, "Ayo pergi." Naga merah itu mengayunkan ekornya dan terbang menjauh. Para kultivator Jindan yang menghalangi jalan mereka tidak mau melepaskan mereka, tetapi tidak berani menghalangi jalan naga merah itu. Mereka menatap ketiga tetua itu dengan ekspresi tidak yakin. Ketiganya saling memandang, tetapi tidak berdaya. Siapa yang berani merebut orang dari orang menyebalkan kecil itu saat ini? Dia hanya bisa melangkah beberapa langkah ke depan sambil tersenyum palsu dan bertanya dengan muram, "Mau kemana?" Fang Xing berkata dengan malas, "Tentu saja kami pergi ke platform kenaikan untuk membahas cara memasuki kedalaman Guiksu. Apakah kamu masih berani masuk jauh ke Guiksu?" Tetua Linglong dari klan Bai Yue sedikit terkejut dan bertanya dengan wajah dingin. Fang Xing mencibir dan berkata, "Tentu saja kita harus pergi, dan kita harus segera berangkat. Aku ditakdirkan untuk mendapatkan Daosang. Kalian orang menyebalkan, cepat persiapkan tenaga dan perbekalan, dan jangan halangi aku." Dia sebenarnya ingin memasuki Guiksu. Para kultivator terkejut sesaat. Sejujurnya, yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah Fang Xing akan mengganggu perjalanan ke Guiksu. Bagaimanapun, dia telah menangkap Magu, dan sulit bagi para kultivator untuk menghadapinya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia juga ingin memasuki Guiksu, para kultivator merasa lega. Namun, keraguan muncul di hati mereka. Apakah orang ini benar-benar bersedia menggunakan naga merahnya sebagai pengorbanan? Dalam keraguan, para pembudidaya tidak punya pilihan selain mengikuti naga merah dan terbang menuju platform Ascension lagi. Ketika dia tiba di tempat berkumpulnya semua klan, Fang Xing bukan lagi hantu kesepian yang bersembunyi di kejauhan dan menguping dengan telinganya yang tajam, tetapi menjadi pusat perhatian. Dia melangkah dengan angkuh ke Istana Magu, dan Cilong menjaga pintu istana dengan anggun. Dia akan mengaum kepada siapapun yang datang, dan jika mereka tidak pergi setelah mengaum, dia akan menggigit mereka secara langsung. Dia lebih ganas daripada guk-guk liar. Fang Xing memasuki istana sendirian bersama Magu, dan mencari-cari di dalam istana selama beberapa saat sebelum menemukan sebuah tong besar yang tampaknya digunakan untuk menampung air hujan guna membuat teh eliksir. Ia mengeluarkannya, dan memerintahkan seseorang di luar untuk mengambil setengah tong air mata air. Ia kemudian melemparkan selusin ramuan penyembuh yang dihancurkan ke dalam tong tersebut, dan melemparkan Magu yang sedang sekarat ke dalam tong tersebut. Magu terluka parah saat ini. Meskipun energi darah yang kuat dari biji teratai darah terus-menerus mengisi ulang energi darahnya, dia masih dalam keadaan hidup dan mati. Fang Xing tidak merasa nyaman membiarkan orang lain mendekatinya, jadi dia harus menyembuhkannya sendiri. Namun perlu disebutkan bahwa meskipun Fang Xing tidak ahli dalam hal lain, ia masih memiliki beberapa pengalaman dalam penyembuhan. Bagaimanapun, ia terlalu sering terluka. Yang lain menjadi dokter melalui penyakit jangka panjang, tetapi ia telah terluka berkali-kali dan dapat dianggap sebagai setengah ahli. Ia memiliki beberapa pengalaman dalam menggunakan obat-obatan penyembuhan. Terlebih lagi, meskipun Tuan Fang tidak begitu ahli dalam pengobatan, ia memiliki banyak uang. Belum lagi biji teratai darah yang menyelamatkan nyawa Magu, bahkan selusin atau lebih ramuan spiritual yang ia ambil secara acak semuanya adalah obat-obatan terbaik. Meskipun campuran dari toples obat ini agak berantakan, dari segi nilai saja, itu benar-benar tak ternilai dan cukup untuk mengobati luka. Setelah melakukan semua ini, ia mengangkat Magu lagi, merobek jubahnya yang terbakar seperti memotong kelinci, dan melemparkannya ke dalam tong besar dengan bunyi plop. Ia meletakkan tangan kirinya di dahi Magu, merasakan lukanya, dan setelah ragu-ragu sejenak, ia mengalirkan aliran kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk membantunya menuntun darah biji teratai darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun Magu terluka parah dan lebih mudah dikendalikan, dia tidak ingin membiarkan wanita ini mati. Bagaimanapun, dia masih membutuhkannya untuk memimpin jalan menuju kedalaman Guiksu. Terus terang saja, Magu adalah peta hidup. Selain itu, Fang Xing juga ingin memahami lebih jauh tentang 4 mantra terlarang yang disebutkannya. 1 jam berlalu dengan lambat, dan Fang Xing menyelesaikan latihannya dengan lapisan tipis keringat di dahinya. Kamu sangat kejam. Magu berbicara dengan susah payah dan mengucapkan kata-kata pertama setelah dia bangun.
Fang Xing duduk di samping sambil bermeditasi, bahkan tidak menatapnya, berkata, berhentilah bicara omong kosong, jika aku tidak melakukan ini, aku pasti sudah melarikan diri sekarang, dikejar-kejar oleh semua orang di Guiksu. Bahkan jika aku ahli dalam melarikan diri, aku pasti akan menjalani kehidupan yang menyedihkan dan terputus dari tempat rahasia Guiksu. Atau aku akan menyerahkan guk-guk besar itu kepadamu, tetapi aku khawatir akhir ceritanya tidak akan jauh lebih baik. Kaulah yang mendorongku ke jalan buntu terlebih dahulu, dan sekarang kau menyalahkanku karena bersikap kejam. Apakah itu menarik? Setidaknya aku telah menyelamatkan hidupmu. Magu tampaknya tidak menyangka dia akan mengatakan begitu banyak sekaligus. Dia terluka parah dan pikirannya kacau, tetapi dia tidak dapat membantahnya untuk sementara waktu. Untuk memasuki gerbang 4 kejahatan, kamu harus mengorbankan darah 4 kejahatan. Bahkan jika kamu bisa mengendalikanku, apa gunanya? Setelah sekian lama, Magu akhirnya berbicara dengan sekuat tenaga, tetapi baru beberapa patah kata saja dia sudah kehabisan napas. Itu berbeda. Fang Xing bersandar malas di dinding istana dan berkata sambil menyeringai, jika benar-benar sampai pada langkah terakhir, mungkin aku akan mengorbankan Big Dog, tetapi harus aku yang melakukannya. Jika orang lain yang melakukannya, aku akan melawannya sampai mati. Sekarang, terlalu dini untuk mengatakan ini. Aku bahkan tidak tahu apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Bagaimana jika kau hanya bermain trik di sini dan berbicara omong kosong? Wajah kaku Magu tampak memaksakan senyum menyakitkan namun menghina. Apa kau pikir, aku akan memberitahumu? Kau cukup kejam, tapi kau masih tidak berani membiarkanku mati, jika tidak, kau tidak akan berusaha keras menyelamatkanku. Fang Xing tertawa dan berkata, tentu saja aku tidak ingin membasmimu, tapi aku akan membasmi pelayanmu sekarang juga. Magu tampak terkejut, dengan kilatan dingin terpancar di matanya. Kau berani. Fang Xing mengeluarkan labu anggur, menyesapnya dengan malas, lalu menyerahkannya kepada Magu sambil berkata, apakah kamu ingin minum? Magu tercengang, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud Fang Xing dengan ekspresi ini. Dia sama sekali tidak mau berdebat dengannya. Jika dia berani membasminya, bagaimana mungkin dia bisa mengasihani nyawa beberapa pelayan? Namun dalam hatinya, dia masih tidak ingin Cao Zun dan yang lainnya disandera, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba bersikap acuh tak acuh. Apakah menurutmu aku peduli? Fang Xing menepuk pantatnya dan berdiri sambil berkata, aku akan mencoba. Magu terkejut. Jika kamu berani menyakiti mereka, aku akan segera basmi diri, dan kamu tidak akan pernah bisa melangkah ke istana Tao seumur hidupmu. Fang Xing melangkah maju, lalu mundur lagi, menyeringai, dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kalian bekerja sama sedikit. Mengapa membuat keadaan jadi canggung? Sebenarnya, kita tidak punya dendam satu sama lain. Hanya saja, kalian bersikeras mengorbankan guk-guk besarku, jadi aku terpaksa memperlakukan kalian seperti ini. Bagaimana kalau begini, pertama-tama kalian ceritakan padaku penjelasan terperinci tentang 4 mantra terlarang jahat, dan kita bisa mempelajarinya bersama, lalu bekerja sama untuk memasuki kedalaman Guiksu. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memasuki rerundewa istana Tao tertinggi tanpa membahayakan nyawa guk-guk besar itu. Bukankah itu akan membuat semua orang senang? Mendengus. Suara Magu lemah, tetapi gerutuannya cukup kuat untuk menunjukkan penghinaannya terhadap Fang Xing. Fang Xing langsung marah dan mulai marah. Dia menjatuhkan labu anggurnya ke tanah dengan suara bang dan menyingsingkan lengan bajunya, berkata, dasar jalang, jangan pikir aku tidak akan menghajarmu hanya karena kau terluka. Jika kau membuatku marah, aku akan menamparmu 2 kali di wajah terlebih dahulu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Magu menyipitkan matanya dan meliriknya, enggan menjawab. Fang Xing menatapnya cukup lama, lalu tiba-tiba mengambil labu itu seolah tidak terjadi apa-apa dan meneruskan minumnya sambil berkata, aku akan menghajarmu setelah kau sembuh. Wajah Magu yang hampir terbakar tampak menunjukkan jejak penghinaan. Dia mengerahkan kekuatannya dan berkata, kau tidak perlu membuang-buang tenagamu. Bahkan jika kau menangkapku, jangan pernah berpikir untuk mengendalikanku. Jika kau berani menyentuh pelayanku, aku akan langsung basmi diri. Jika kau ingin menyiksaku, aku tidak takut. Entah, mari kita buang-buang waktu seperti ini, atau, basmi saja aku dan selesaikan saja. Sewaktu berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Fang Xing, tidak menunjukkan niat untuk berkompromi sama sekali. Nangui mati tidak takut air mendidih. Fang Xing dalam dilema. Menangkap orang itu adalah satu hal, tetapi mengendalikannya adalah hal lain. Orang itu tidak mau bekerja sama. Intinya adalah Magu sekarang benar-benar tidak bisa disiksa, dan bahkan tidak bisa diprovokasi. Akan merepotkan jika dia mati secara tidak sengaja. Tapi tidak akan berhasil jika terus berlarut-larut seperti ini. Ada banyak hal yang akan terjadi nanti yang membutuhkan kerja sama Magu ini. Jika wanita ini terus bersaing denganku,
aku mungkin tidak akan bisa maju. Bahkan jika aku mengancamnya dengan pelayannya, itu tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Jika aku membuatnya marah, dia akan menunjukkan jalan buntu, dan kita semua akan tamat bersama. Setelah memikirkannya, aku masih harus memikirkan cara untuk menahan titik lemahnya. Sambil berpikir, dia memandang Magu, tetapi Magu mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Haha, aku mengerti. Setelah merenung sejenak, Fang Xing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang membuat Magu takut. Dia membuka matanya dan menatapnya dengan waspada. Aku baru saja mendapat ide bagus. Kurasa aku tidak bisa menghentikanmu. Fang Xing melempar labu itu, lalu berdiri dan mulai membuka pakaiannya, sambil berkata, tapi ini tawaran bagus untukmu. Tindakannya membuat Magu sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Hal yang membuat Magu takut tidak terjadi. Fang Xing menanggalkan pakaiannya dan mengeluarkan tas penyimpanan yang dia simpan dekat tubuhnya. Setelah membukanya dan menuangkannya ke tanah, ada setumpuk barang peri, termasuk cermin penembus tulang bertahtakan giok, pil pelembab kulit dan pelurus tulang, dan deretan 9 bunga mutiara dengan ukuran yang sama yang diukir dari saripati roh. Bunga mutiara membentuk susunan sihir pengumpul roh, yang sangat indah. Melihat Fang Xing, seorang pria dengan sikap seperti bandit, dengan begitu banyak barang milik gadis-gadis di tubuhnya, Magu sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling meskipun dia bersembunyi di tong besar, karena memang ada banyak barang di dalamnya yang disukai para gadis. Namun dia melihat Fang Xing memilah-milah tumpukan barang itu untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan cermin giok putih yang bertatahkan mutiara dan permata, dengan senyum licik di wajahnya. Bopeng, tahukah kamu betapa jeleknya dirimu sekarang? Fang Xing memegang cermin giok putih di tangannya. Pertama-tama, dia melihat dirinya sendiri dan membuat ekspresi di depan cermin. Dia pikir pria di cermin itu terlihat sangat tampan. Kemudian, dia melihat Magu di dalam toples giok, menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan mendesah. Tubuh Magu membeku. Dia baru saja bangun, dan karena dia ditangkap, dia dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak lagi mengenakan topi yang menutupi wajahnya, dan dia tidak menyadari betapa parahnya luka bakar di wajahnya. Ketika dia melihat mata Fang Xing yang jijik, dia terkejut dan merasakan kepanikan tanpa alasan. Dia menatap Fang Xing tanpa menjawab. Hei, biar kutunjukkan diriku padamu. Fang Xing tiba-tiba membalikkan cermin dan mengarahkannya ke wajah Magu. Betapapun tenangnya Magu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dan kemudian, teriakan serak terdengar. Wajahnya terbakar parah, hampir tidak ada ciri wajah atau bentuk manusia yang dapat dikenali. Itu sangat mengerikan. Jangan bergerak. Fang Xing menekan telapak tangannya di dahi Magu dan menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke dalam dirinya, takut bahwa dia mungkin akan mati karena kegembiraan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang kultivator Jindan, jadi luka ringan biasa tidak akan meninggalkan bekas luka padamu. Bahkan jika api biasa membakar seluruh wajahmu, kamu akan pulih setelah 1 atau 2 bulan menyusui, tanpa meninggalkan bekas apapun. Mungkin kulitmu akan beregenerasi dan bahkan lebih halus dan lembut. Karena kita para kultivator memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan pemulihan yang kuat, kita bahkan dapat mengendalikan kekuatan pemulihan sampai batas tertentu dan mencegah munculnya bekas luka. Namun, api di cermin perungguku bukanlah api biasa. Setelah kamu terbakar olehnya, kekuatan pemulihan tubuhmu telah hancur. Bahkan jika aku menggunakan obat berharga terbaik untuk menyembuhkanmu, setelah kamu pulih, wajahmu akan hancur dan ditutupi dengan bekas luka bakar. Kecuali jika kamu menerobos ke alam Yuanying atau menemukan harta spiritual langka, jika tidak. Setelah berkata demikian, dia tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan jelaslah bahwa makna di baliknya sudah sangat jelas. Setelah diterangi oleh cermin harta karun Taixi, wajah Magu hancur total. Basmi, 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 basmi aku. Magu telah menjadi seperti binatang buas saat ini. Meskipun dia ditahan oleh tangan Fang Xing, dia masih berjuang keras. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan luka-lukanya mulai retak. Dapat dilihat bahwa reaksi mentalnya saat ini sangat kuat, tetapi itu juga normal. Mungkin tidak peduli apakah dia telah berlatih atau tidak, dia akan sangat panik ketika dia melihat wajahnya seperti ini dan tidak ada peluang untuk pulih. Orang yang melakukan kultivasi belum tentu tidak peduli dengan penampilannya. Tidak ada kultivator wanita yang jelek di dunia ini. Bukan karena hanya yang cantik saja yang memenuhi syarat untuk melakukan kultivasi, tetapi mereka yang biasa-biasa saja atau jelek akan lebih banyak menghabiskan energi untuk wajahnya, baik menggunakan ramuan atau berlatih keterampilan misterius, agar tidak terlalu jelek. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih mementingkan penampilan. Menghadapi perjuangan Magu yang putus asa, Fang Xing menekan dahinya dengan erat, dan pada saat yang sama meletakkan cermin giok dengan tangannya yang lain, lalu meraih kotak giok datar di tanah di tangannya.
Dengan jentikan ibu jarinya, dia membuka tutup kotak giok dan meletakkan isinya di depan Magu, menyeringai dan berkata, jangan terburu-buru mati. Coba lihat benda ini dulu. Apakah kamu mengenalinya? Meskipun Magu sangat gembira, dia juga meliriknya dan melihat bahwa di dalam kotak giok itu, ada 3 baris dan 3 kolom pil putih susu seukuran lengkeng. Pil-pil itu seputih giok dan sehalus lemak, memancarkan semburan aroma obat yang menyegarkan yang tampaknya memiliki efek menenangkan, dan itu benar-benar menenangkan suasana hatinya yang kacau dan kacau. Dia menatap Fang Xing dengan sepasang mata merah. Fang Xing menghela napas, bagaimana bisa kau bilang ini adalah tawaran yang menguntungkan? Aku sudah menyiapkan semua ini untuk putri kecilku, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku harus memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Barang-barang di dalam kotak giok ini tidak bagus, tetapi bagi kalian para kultivator wanita, itu adalah harta yang tak ternilai. Pil ini disebut pil abadi lukisan tulang pengubah otot Tui, dan fungsinya juga sangat menarik. Meskipun memiliki efek penyembuhan, efeknya sangat kecil. Pil ini dibuat khusus untuk para kultivator wanita untuk mengubah kepala dan wajah mereka, tetapi diberikan kepadaku oleh seseorang ketika mereka menukarnya dengan embrio pedang di tanganku. Jadi kurasa ini adalah tawaran yang menguntungkan bagimu. Apa? Apa maksudmu? Suara Magu serak dan emosinya belum tenang, tetapi dia juga sedikit tertarik. Fang Xing tersenyum dan berkata, aku punya pembantu yang sebenarnya sangat cantik, 100 kali lebih cantik darimu. Namun, dia memiliki sedikit darah ibel rubah, jadi telinga dan dagunya agak runcing, dan matanya berwarna hijau. Dia selalu merasa bahwa dirinya tidak cantik dan ingin menjadi gadis biasa. Jadi ketika aku melihat 9 pil ini, aku mengambilnya dan bersiap untuk memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Efek dari 9 pil ini adalah setelah meminumnya, seluruh bentuk dan penampilan tubuhmu akan berubah dari dalam keluar. Ini bukan penyamaran sederhana, tetapi perubahan nyata. Meskipun wajahmu sekarang terbakar, dengan 9 pil ini, tidak hanya dapat dikembalikan ke keadaan semula, tetapi bahkan dapat mengubah penampilanmu yang sebelumnya jelek dan benar-benar menjadi kecantikan halus yang kamu bayangkan. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Magu tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan berkata dengan marah, siapa yang kau sebut jelek? Fang Xing melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, jika kamu tidak jelek, mengapa kamu menutupi wajahmu setiap hari? Magu berhenti bicara sejenak, pandangannya tertuju pada 9 pil huaksian penghilang tulang dan pengubah otot, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan suara serak berikan padaku. Fang Xing tersenyum, mengambil pil dan memasukkannya ke mulut Magu, lalu berkata sudah kubilang aku akan memberimu ke-9 pil itu, tetapi sebaiknya kau bekerja sama. Sejujurnya, ke-9 pil ini membentuk satu set. Jika kau meminum ke-9 pil itu, kau bisa menggambar peri yang cantik. Namun, jika kau mengambil satu set pil yang tidak lengkap dan hanya mengambil setengahnya, kau bisa bayangkan seperti apa jadinya. Magu hendak menelannya, tetapi setelah mendengar ini, dia tiba-tiba bergidik dan menatap Fang Xing dengan marah. Berikan semuanya padaku, katanya. Fang Xingdao minumlah 1 pil setiap 10 hari. 3 bulan adalah kelahiran kembali yang sempurna. Tidak ada gunanya kamu minum begitu banyak. Magu merenung cukup lama sebelum dia mengangguk pelan, menempelkan pil itu di bawah lidahnya, lalu berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Mata Fang Xing berbinar, tahu bahwa itu berhasil, dia tersenyum dan berkata, ceritakan semuanya lagi padaku, dan kuncinya adalah menjelaskan rincian dari 4 mantra terlarang yang jahat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kau ingin menemukan cara untuk memasuki rerun dewa tanpa mengorbankan, kau sedang bermimpi. Magu merenung cukup lama sebelum berbicara dengan dingin. Meskipun dia mengejek ide Fang Xing, dia tetap menceritakan kepadanya tentang 4 gerbang jahat secara terperinci. Fang Xing duduk bersila di samping, mendengarkan dengan saksama. Ekspresi senyum di wajahnya menghilang dan dia menjadi sangat serius. Setelah menceritakan kepadanya tentang 4 gerbang jahat, dia mengajukan beberapa pertanyaan lain hingga Magu yang terluka parah itu jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah Magu tertidur setelah menelan pil lukisan abadi, Fang Xing juga duduk bersandar pada toples giok sambil merenung. Apa yang dikatakan wanita ini sekarang tidak jauh berbeda dari apa yang kudengar di panggung kenaikan. Mungkin saja itu benar, namun, dia mengatakan semua hal lainnya dengan alasan dan bukti. Mengapa dia begitu yakin tentang gerbang 4 kejahatan? Dia juga mengatakan bahwa garis keturunan 4 kejahatan tidak ada di Guiksu sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa mengorbankan garis keturunan 4 kejahatan adalah satu-satunya cara untuk melewati gerbang gunung? Setelah berpikir sejenak, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah dengan wanita bernama Magu ini bahkan jika identitas wanita ini nyata, metode yang dia katakan untuk melanggar larangan itu mungkin tidak dapat diandalkan.
Lagi pula, menggunakan darah naga asli sebagai pengorbanan untuk menenangkan roh-roh jahat di pintu jahat hanyalah spekulasinya. Mungkin setelah pengorbanan itu, keempat roh jahat itu menjadi lebih jahat. Lagi pula, mereka membasmi keturunan mereka. Kepada siapa aku harus mengadu? Lagi pula, meskipun klan hentian tidak dapat mematahkan kutukan empat gerbang jahat, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya. Orang menyebalkan Tua Wan Luo berkata bahwa aku adalah ibel di luar tetapi orang suci di dalam, dan aku memiliki roh jahat yang melindungiku. Tidak ada satupun di antara 10.000 praktisi yang dapat melakukan ini. Mungkin roh jahat di gerbang gunung merasa bahwa auraku berasal dari asal yang sama, dan berpikir bahwa aku adalah kerabat mereka, jadi mereka akan membiarkanku masuk. Selain itu, aura bola naga tampaknya terkait erat dengan klan naga sejati. Apakah itu melanggar larangan istana berkaca atau guk-guk besar yang mendekatiku? Itu terkait dengannya. Salah satu roh jahat di empat gerbang jahat adalah naga biru kuno. Mungkin bola naga juga dapat berperan. Jika tidak berhasil, bukankah kita masih memiliki burung vermilion? Setelah memikirkannya, meskipun masih banyak keraguan, dia lebih percaya diri dalam perjalanan ke tanah rahasia Guiksu. Mengenai beberapa hal yang mencurigakan tentang Magu, Fang Xing tidak terburu-buru. Bagaimanapun, wanita ini telah jatuh ke tangannya, dan dia tidak percaya bahwa dia dapat membuat keributan. Yang terpenting sekarang adalah bertindak sesuai dengan rencana awalnya dan berjuang untuk hidup atau matinya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mendengar raungan rendah naga merah di luar pintu, seolah-olah sedang menghadapi seseorang. Fang Xing sangat marah dan bergegas keluar sambil membawa toples besar, sambil berteriak, "Dasar orang menyebalkan, kalian berani sekali. Siapa yang berani menggertak guk-guk besar kita?" Dia berlari ke pintu dengan marah, melihat keluar, tetapi tiba-tiba terkejut dan mundur. Otang pembawa sial, banyak banget masternya. 430.